Novel suara fantasi bela diri, Cincin Naga edisi ke-2426 hingga 2550. Hembusan napas yang tiada habisnya datang perlahan dari kejauhan, diikuti oleh monster-monster yang berjejer rapat dan tak berujung, menyerbu ke arah mereka. Debu yang amat tebal bagaikan badai pasir menutupi separuh langit. Ini, melihat monster yang tak terhitung jumlahnya, Ge Changsheng dan Jiang Wuya tercengang. Ketika Jin Yuan melihat pemandangan ini, dia tertegun, dengan sedikit ketakutan di matanya. Ketika monster-monster itu datang di belakang Sentian, mereka semua berhenti, dan setiap monster memancarkan aura yang menakutkan. Saat aura ini berkumpul bersama, bahkan master di tingkat Ge Changsheng dan Jiang Wuya merasa sedikit tercekik. Mereka adalah adik-adikku. Aku akan membiarkan mereka menghancurkan formasi, kata Sentian sambil tersenyum tipis. Meskipun Jin Yuan sedikit takut saat melihat monster-monster itu, dia mendengus dingin saat mengira paviliun Zhan Yue dilindungi oleh formasi yang kuat. Sentian, berhentilah bermimpi. Bahkan master seperti Ge Changsheng tidak dapat menghancurkan formasi kita. Kamu masih ingin monster-monster ini menghancurkannya? Itu hanya angan-angan. Kamu akan tahu apakah itu fantasi atau tidak sebentar lagi. Sentian tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Saudara-saudara, serang." Raungan, monster yang tak terhitung jumlahnya meraung dan mulai menyerang paviliun Zhan Yue. Monster-monster ini melewati Sentian dan kelompoknya dan bergegas menuju paviliun Zhan Yue. Pada saat ini, Jin Yuan sedikit takut. "Cepat, pergi dan perkuat formasi, dan bangunkan ayahku, cepat pergi." Jin Yuan mengirim seseorang untuk memanggil Jin Lifu. "Tuan muda, jangan terlalu khawatir. Formasi kita sangat solid. Meskipun ada banyak monster, mereka tidak kuat dan tidak dapat menembus formasi kita sama sekali." Seorang tetua paviliun Zhan Yue berkata kepada Jin Yuan yang sudah panik. "Ya, tidak mungkin untuk menerobos. Aku sedikit panik." Jin Yuan menenangkan dirinya. Pada saat ini, monster-monster itu menyerang paviliun Zhan Yue, dan sinar cahaya mulai muncul di sekitar paviliun Zhan Yue. Sinar cahaya ini secara langsung memblokir serangan monster-monster itu. Meskipun banyak monster bertabrakan dengan keras dengan cahaya, mereka langsung terpental, dan beberapa monster mati seketika. Namun, monster-monster ini tidak takut dan tidak peduli. Mereka semua bergegas menuju paviliun Zhan Yue dengan mata merah karena ini adalah perintah Sentian. Melihat monster-monster ini ternyata tidak mampu menembus formasi paviliun Zhan Yue, Sentian sedikit mengernyit. Jin Yuan mengejek Sentian, "Haha, kamu hebat sekali, ya. Kamu masih ingin menghancurkan lingkaran sihir kita. Lihat saja berapa banyak saudara-saudaramu yang sudah mati." Sentian menatap tatapan arogan Jin Yuan, matanya dipenuhi amarah. "Tuan, aku akan menghancurkan formasi ini dan membunuh orang ini." Huo Feng merasakan kemarahan Sentian. Jin Yuan adalah orang yang bahkan tidak bisa mengalahkan monster besar Flame Tiger, jadi dia jelas bukan tandingan Fire Phoenix. Oleh karena itu, akan mudah bagi Fire Phoenix untuk membunuhnya. "Tidak perlu, karena aku mengatakan bahwa adikku dapat menghancurkan formasi yang rusak ini, dia pasti akan mampu." Setelah Sentian selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan puluhan elang raksasa untuk menyerang menara-menara tinggi itu. Sekarang, selama satu menara tinggi hancur, retakan akan muncul di formasi. Begitu retakan muncul, celah akan terbuka. Pada saat itu, seluruh formasi akan runtuh. Ketika Jin Yuan melihat bahwa Sentian hanya memiliki puluhan elang raksasa yang menyerang menara dan bahkan menyerang batu kecubung, dia langsung panik. "Cepat, cepat dan lindungi keamanan menara." Jin Yuan takut menara itu akan hancur, jadi dia segera berteriak dan meminta orang-orang untuk maju menjaga menara. Tak lama kemudian, di puncak menara, murid-murid paviliun Zhan Yue menembakkan anak panah yang tak terhitung jumlahnya, semuanya ke arah elang raksasa. Elang raksasa itu pun menghembuskan nafas untuk menyerang murid-murid paviliun Zhan Yue, namun sayang karena terlindungi oleh formasi, nafas yang dihembuskan oleh elang raksasa itu semuanya terhalang oleh formasi. Melihat monster-monster itu sama sekali tidak dapat mengguncang lingkaran sihir, Jin Yuan menjadi bangga. Murid-murid paviliun Zhan Yue semuanya memasang ekspresi mengejek di wajah mereka saat mereka terus menembaki monster-monster itu.
Huo Feng menatap monster yang tertembak dan terbunuh, alisnya sedikit mengernyit, ekspresinya tidak terlihat baik. Jika Sentian tidak memberi perintah, dia akan pergi untuk menghancurkan formasi sekarang juga. Sentian, lihatlah adik-adikmu ini. Siapa mereka? Bukankah mereka dikirim ke sini untuk melatih murid-murid pavilion Zhan Yue seperti kita? Jin Yuan mengejek Sentian. Dengan adanya lingkaran sihir ini, Jin Yuan sama sekali tidak takut pada Sentian. Sentian menatap Jin Yuan dengan dingin dan mengabaikannya, tetapi kristal naga di badannya mulai memancarkan sinar cahaya. Seekor naga emas perlahan muncul di atas kepala Sentian, dan disertai dengan ledakan raungan naga emas itu membubung ke langit. Melihat naga emas yang tiba-tiba muncul di depan mata mereka, Jin Yuan dan murid-murid pavilion Zhan Yue lainnya semuanya tampak serius. Pada saat ini, mereka tidak lagi memperlihatkan ekspresi arogan seperti sebelumnya, dan banyak di antara mereka bahkan berkeringat dingin saat melihat naga emas. Pikiran Sentian bergerak, dan naga emas itu meraung dan menyerang ke arah menara tinggi. Dan monster-monster itu, seperti air pasang, masih menyerang dengan senjata ajaib yang menutupi langit dan matahari. Banyak murid pavilion Zhan Yue meraung dan menggunakan berbagai cara untuk menyerang monster itu. Para pengikut pavilion Zhan Yue di menara tinggi menarik busur mereka dengan putus asa, menembakkan anak panah seperti tetesan hujan ke arah naga emas. Anak panah ditembakkan ke arah naga emas dan benar-benar menembusnya secara langsung tanpa menimbulkan kerusakan apapun padanya. Naga emas itu membuka mulutnya yang berdarah dan menyemburkan napas naga ke arah menara yang tinggi. Duar, dengan ledakan dahsyat, cahaya putih menyambar di atas menara, menghalangi serangan napas naga. Namun, naga emas itu terus menyemburkan napas naga dari mulutnya dan tidak pernah berhenti. Setelah bertahan sejenak, cahaya putih itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang nyaring, dan kemudian seluruh menara mulai bergetar. Duar, cahaya putih menghilang dan menara riyuntuh. Saat menara riyuntuh, celah akhirnya muncul dalam formasi pavilion Zhan Yue. Monster yang tak terhitung jumlahnya mengubah arah dan melancarkan serangan ganas ke arah celah itu. Cepat, halangi dia untukku. Jin Yuan panik dan berteriak. Para murid pavilion Zhan Yue berlari mahtei-mahteihan menuju celah formasi. Pada saat ini, monster dengan mata haus darah menyerang dengan putus asa, sama sekali mengabaikan serangan para murid pavilion Zhan Yue. Banyak murid pavilion Zhan Yue terlempar dan kemudian meninggal secara tragis diinjak-injak oleh monster-monster ini. Pada saat yang sama, elang raksasa di langit akhirnya melancarkan balas dendam mereka, menyemburkan api dari mulut mereka dan membakar banyak murid pavilion Zhan Yue sampai mati. Dengan celah kecil ini, semua monster mulai menyerang di sini, menyebabkan cahaya pada formasi pavilion Zhan Yue berkedip terus-menerus, dan seluruh formasi mulai riyuntuh. Di mana ayahku? Apakah dia belum bangun? Jin Yuan panik dan bertanya dengan keras. Tetapi saat ini seluruh pavilion Zhan Yue sedang kacau, dan tidak seorang pun dapat mendengar pertanyaan Jin Yuan. Melihat ini, Jin Yuan hanya bisa memanjat menara tinggi dan melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi muram. Kemudian dia memerintahkan murid-murid pavilion Zhan Yue untuk bergegas menuju celah formasi. Sekarang mereka harus mengisi celah itu, kalau tidak pavilion Zhan Yue akan tamat. Kesenjangan dalam formasi itu makin membesar dan semua monster menyerbu ke arah kesenjangan itu dengan panik. Pada saat ini, celah dalam formasi tersebut sudah terisi dengan mahyiyat, termasuk mahyiyat monster dan murid pavilion Zhan Yue. Tak lama kemudian, para murid pavilion Zhan Yue menjadi takut. Monster-monster ini tidak takut mati karena mereka adalah binatang. Namun, para murid pavilion Zhan Yue semuanya adalah manusia. Pertarungan semacam ini sudah membuat mereka takut. Lari, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mengikuti raungan seorang murid pavilion Zhan Yue, semua murid pavilion Zhan Yue lainnya berbalik dan berlari. Begitu murid-murid pavilion Zhan Yue ini kabur, sejumlah besar monster menyerbu ke perkemahan pavilion Zhan Yue, dan celah dalam formasi itu pun melebar lagi. Bertahanlah, jangan lari. Jin Yuan meraung, tidak akan ada seorang pun yang mendengarkannya saat ini. Melihat ini, Jin Yuan tidak punya pilihan selain melompat turun dari menara dan berlari menuju kamar ayahnya. Duar, tidak ada yang bisa menghentikannya, dan akhirnya seluruh formasi pavilion Zhan Yue hancur.
Lebih dari selusin menara tinggi runtuh dalam sekejap. Rumah-rumah Paviliun Zhan Yue dihancurkan oleh monster-monster ini, dan para pengikut Paviliun Zhan Yue dikejar oleh monster-monster itu. Melihat pemandangan di depan mereka, Ge Changsheng dan Jiang Wuya tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, di kamar Jin Lifu, Jin Yuan sedang memukuli Jin Lifu dengan putus asa. "Ayah, cepat bangun, atau kamu akan mati." Jin Yuan memanggil Jin Lifu, tetapi Jin Lifu sepertinya tidak mendengarnya. Melihat ini, Jin Yuan menggertakkan giginya, melepas celananya, dan buang air kecil di wajah Jin Lifu. Jin Lifu langsung terbangun dan berteriak marah. "Siapa sih yang kencing di mukaku?" Karena Jin Lifu dibully sejak kecil dan sering kencing di mukanya, hal itu menjadi beban di hati Jin Lifu saat ia dewasa. Tidak peduli dalam situasi apapun Jin Lifu berada, asal ada yang kencing di wajahnya, dia akan langsung bereaksi. Jin Yuan tahu tentang masalah ayahnya, jadi dia harus menggunakan metode ini sebagai pilihan terakhir. "Ayah, ini kita." Jin Yuan hendak menjelaskan kepada Jin Lifu, tetapi wajahnya ditampar keras oleh Jin Lifu. "Beraninya kau kencing di wajahku." Jin Lifu melotot ke arah Jin Yuan. "Menurutku kau akan memberontak." Jin Yuan menutupi wajahnya dan berkata dengan ekspresi sedih. "Ayah, Paviliun Zhan Yue kita akan segera selesai, sebaiknya kau keluar dan melihatnya." Ketika Jin Lifu mendengar ini, ia merasa ada yang tidak beres dan bergegas keluar dari ruangan. Begitu ia keluar dari ruangan, ia melihat banyak monster yang membuat kekacauan di Paviliun Zhan Yue, dan banyak murid Paviliun Zhan Yue meninggal secara tragis. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Jin Lifu bingung. Dia baru saja tidur nyenyak, kenapa dia menjadi seperti ini? "Ayah, itu Sentian." Monster-monster yang dipanggil Sentian inilah yang menerobos formasi kita dan mulai membantai tanpa pandang bulu. Jin Yuan menjelaskan kepada Jin Lifu. "Sentian." Jin Lifu tertegun dan sedikit mengernyit. Namun, pada saat ini, seekor banteng iblis bergegas menuju Jin Lifu. Aura yang kuat terpancar dari banteng iblis itu, dan api terus-menerus menyembur keluar dari kedua lubang hidungnya. Melihat kejadian itu, Jin Lifu langsung menamparkan siluman banteng itu hingga mati. "Dia berani menghancurkan Paviliun Zhan Yue milikku. Lain kali aku bertemu dengannya, aku akan membunuhnya." Jin Lifu meraung. "Tidak perlu menunggu, aku sudah di sini sekarang." Sentian mengikuti Ge Changsheng dan Jiang Wuya dan berjalan perlahan. Ketika Jin Lifu melihat Sentian dan yang lainnya, kemarahan meledak dari matanya. "Sentian, aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk menarik monster itu agar bekerja untukmu, tetapi tidak peduli metode apa yang kau gunakan, kau akan mati hari ini." Jin Yuan yakin dalam hatinya sebagai ayahnya. Ia berteriak dengan wajah garang, dan sebuah pedang panjang muncul di tangannya seketika. Pedang panjang itu terbungkus dalam energi pedang, mengeluarkan suara siulan, dan langsung menuju ke Sentian. Sentian menatap Jin Yuan yang menyerangnya dengan tatapan jijai. "Kamu berani bertarung denganku? Jika kamu adalah ayahmu, mungkin aku akan tertarik." Setelah Sentian selesai berbicara, pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya, lalu dia melangkah maju, diikuti oleh suara yang keras. Pedang pembunuh naga langsung memotiong pedang di tangan Jin Yuan menjadi dua bagian. Jin Yuan tercengang saat melihat ini. Dia tidak menyangka bahwa perbedaan kekuatan antara dirinya dan Sentian begitu besar. Segera setelah itu, pedang pembunuh naga milik Sentian diletakkan di bahu Jin Yuan. Napas sedingin es itu langsung membuat leher Jin Yuan terasa dingin, dan dia hampir mati ketakutan. Sekarang Sentian hanya perlu menggerakkan lengannya sedikit, dan kepala Jin Yuan akan tergeser. Sentian, jangan bertindak gegabah, jangan bertindak gegabah. Jika kau membunuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Jin Yuan mengancam Sentian, seluruh badannya gemetar. Melihat putranya jatuh ke tangan Sentian, Jin Lifu menjadi sangat gugup dan berteriak pada Sentian. "Sentian, lepaskan putraku, kalau tidak aku akan membuatmu mati dengan sangat buruk. Kamu berani mengancamku saat kamu akan mati." Sentian mensibir, dan kemudian dia hendak mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya ke arah Jin Yuan. Pada saat ini, Jin Yuan ketakutan dan berteriak cepat. "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku,
Aku akan menyetujui apapun yang kau katakan. Jin Yuan mengompol, dia sangat takut. Melihat ekspresi Jin Yuan, Sentian tersenyum, tetapi tidak bergerak. Sebaliknya, dia berkata kepada Jin Yuan, "Panggil aku kakek, dan aku akan melepaskanmu. Jangan berteriak." Jin Lifu berteriak kepada Jin Yuan saat mendengarnya. Jika Jin Yuan mengikuti Sentian dan memanggilnya kakek, bukankah dia akan menjadi putra Sentian? Menghadapi permintaan Sentian, Jin Yuan tampak malu dan tidak tahu harus berbuat apa. "Jika kau tidak berteriak, maka matilah." Setelah Sentian selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangannya bergerak mendekati leher Jin Yuan. Jin Yuan bisa merasakan hawa dingin di lehernya dan darah mengalir keluar. "Kakek, kakek, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku." Jin Yuan ketakutan dan berteriak kakek kepada Sentian, yang membuat Jin Lifu hampir mati karena marah. "Hahaha, cucu yang baik." Sentian tertawa. Ge Changsheng dan Jiang Wuya memandang Jin Lifu dengan geli, yang membuat Jin Lifu merasa makin malu. Aku sudah berteriak, bisakah kau melepaskanku?" Jin Yuan menatap Sentian dengan memohon. "Tentu saja." Sentian tersenyum tipis, lalu perlahan mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya. Tetapi tepat saat Jin Yuan menghela napas lega, pedang pembunuh naga di tangan Sentian tiba-tiba menamparkan bahu Jin Yuan. Badan Jin Yuan jatuh dengan keras ke tanah, lalu dia memuentehkan seteguk darah, dan napas di badannya langsung hilang. "Kamu," Jin Yuan menatap Sentian dengan marah. "Aku tidak akan membunuhmu, karena kau masih berguna bagiku." Sentian tersenyum dingin. Ia mempertahankan Jin Yuan karena ia ingin menyerap kekuatan dalam badan Jin Yuan ke dalam badannya sendiri. Setelah Sentian menyadari kesenjangan kekuatan antara dirinya dan pria kuat itu, dia mulai memiliki keinginan besar untuk mendapatkan kekuatan lagi. "Ayah, bunuh dia untukku, bunuh dia." Jin Yuan melihat bahwa Sentian telah menipunya, dan dia berteriak dengan marah. Tetapi saat ini, wajah Jin Lifu tampak sangat tidak senang. Menurutnya, kematian bukanlah hal yang menakutkan. Yang menakutkan adalah ditipu oleh orang lain. Sungguh memalukan. "Sentian, mungkin kau sudah tahu beberapa hal. Sebelum formasi kebangkitan energi spiritual diaktifkan, aku tidak akan membunuhmu, tetapi aku bisa membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian." Setelah Jin Lifu selesai berbicara, seberkas cahaya mengalir di badannya, dan jubah ungu menyelimutinya. "Kau hanyalah seekor guguk dari sekte hati iblis. Aku sudah membunuh seekor guguk sepertimu," kata Sentian dengan senyum tipis di wajahnya. "Apa, kau membunuh utusan berjubah ungu? Itu tidak mungkin." Jin Lifu sedikit tidak yakin. Dia tidak percaya bahwa dengan kekuatan Sentian, dia benar-benar dapat membunuh utusan berjubah ungu. "Percaya atau tidak, kalian akan segera tahu apakah itu mungkin atau tidak." Sentian tersenyum dingin. "Kalau begitu, biarkan aku melihat kemampuan apa yang kau miliki untuk membunuh utusan berjubah ungu." Setelah Jin Lifu selesai berbicara, aura yang mengejutkan mulai terpancar dari badannya. Merasakan aura yang terpancar dari badan Jin Lifu, sorot mata Sentian penuh dengan penghinaan. "Aku tidak perlu mengerahkan seluruh kekuatanku untuk membunuhmu. Kekuatan Jin Lifu masih jauh dari Lu Buwei. Kau sangat sombong. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu betapa hebatnya aku," teriak Jin Lifu, dan badannya tiba-tiba melayang keluar. Kemudian dia meraih kekosongan, dan sebuah cambuk panjang muncul di tangannya. Kemudian dia mencambuk Sentian dengan ganas. Ketika Sentian melihat Jin Lifu menyerangnya, dia sama sekali tidak panik. Dia hanya menginjak tanah dan menghindar ke samping dengan lembut. Cambuk panjang di tangan Jin Lifu bagaikan ular berbisa. Ia mencambuk tanah dengan keras di sepanjang badan Sentian, seketika menciptakan lubang yang dalam di tanah, dan asap serta debu berhamburan keluar. Melihat jurus pertamanya meleset, Jin Lifu segera mengayunkan cambuk di tangannya lagi, dan sekejap kemudian bayangan cambuk yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Sentian. Kali ini, Sentian dikelilingi oleh bayangan cambuk dan tidak punya ruang untuk bersembunyi. Melihat ini, Sentian mengaktifkan kekuatan naga. Kekuatan naga di badannya melonjak keluar dan berubah menjadi penghalang, menghalangi bayangan cambuk yang tak terhitung jumlahnya. Kedua aura itu meledak dan bertabrakan terus-menerus. Bayangan cambuk menghantam penghalang dengan keras, dan penghalang itu meledak seketika, lalu mengenai Sentian secara langsung.
Sentian tidak mengaktifkan badan emas yang tidak bisa dihancurkan, dan cambuk Jin Lifu hanya meninggalkan bekas di dada Sentian. Melihat tangan langsung, Jin Lifu langsung menjadi bangga. Kamu seperti semut di hadapanku, tetapi kamu masih ingin bersaing denganku. Kamu sangat berani. Jin Lifu berkata kepada Sentian dengan nada sarkasme. Sentian tersenyum dingin, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali karena dia dipukul oleh Jin Lifu. Tidak sopan jika tidak membalas. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Setelah Sentian selesai berbicara, dia langsung mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Cahaya pedang muncul, dan seluruh bumi bergetar terus-menerus. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung menyelimuti Jin Lifu. Kekuatan sinar pedang ini jelas jauh lebih kuat daripada bayangan cambuk Jin Lifu. Ini, Jin Lifu tertegun dan mengerutkan kening. Melihat sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, Jin Lifu tiba-tiba mengeluarkan cambuk panjang di tangannya, dan serangkaian bayangan cambuk mengikuti sinar pedang itu untuk melawan mereka. Namun, bayangan cambuk Jin Lifu menghilang seketika setelah menyentuh cahaya pedang. Jin Lifu hanya bisa mengayunkan cambuk di tangannya dengan putus asa, tidak berani berhenti bahkan sedetik pun. Sebaliknya, Sentian menatap Jin Lifu sambil mensibir, lalu melemparkan pedang pembunuh naga di tangannya. Pedang pembunuh naga itu sendiri memancarkan sinar pedang dan menyerang Jin Lifu. Roh pedang di dalam pedang pembunuh naga telah memperoleh kecerdasan. Meskipun belum terbentuk, ia sudah memiliki kemampuan untuk menyerang secara mandiri. Melihat pemandangan ini, Jin Lifu mengerutkan keningnya semakin erat. Setelah Sentian melepaskan pedang pembunuh naga, dia perlahan melayang ke udara dan langsung mengeluarkan busur Raja Dewa. Kekuatan pola dao di badan Sentian meledak, dan dia perlahan menarik tali busur. Saat tali busur ditarik, energi spiritual dari segala arah menyerbu ke arah busur Raja Dewa dengan panik, seketika membentuk bulu anak panah emas. Apa ini? Merasakan aura mengerikan dari busur Raja Dewa, wajah Jin Lifu berubah drastis, dan dia hanya bisa mengayunkan cambuk panjang di tangannya dengan erat. Wuss, titik. Bulu panah emas itu seperti meteor, terbang menuju Jin Lifu. Kemanapun bulu panah emas itu terbang, angin bersiul dan kehampaan pun terpelintir. Hanya dalam sekejap mata, bulu panah emas tiba di depan Jin Lifu. Jin Lifu hanya bisa mengayunkan cambuk di tangannya semaksimal mungkin untuk menghalangi bulu panah emas. Duar, suara benturan terdengar. Anak panah itu begitu kuat hingga langsung menghancurkan pertahanan Jin Lifu. Apa? Jin Lifu terkejut. Dia tidak menyangka busur dan anak panah Sentian begitu kuat. Saat busur Raja Dewa muncul, Jin Lifu merasakan aura berbahaya. Kini sebuah anak panah telah melesat keluar, namun Jin Lifu tidak mampu menghalanginya dan hanya dapat menyaksikan bulu anak panah emas itu mendekat. Seketika terdengar ledakan, dan bulu anak panah itu memancarkan aura yang mengerikan. Napasnya bagai gemuruh guntur, yang langsung membuat Jin Lifu terperangah. Badan Jin Lifu mengalami benturan keras dan dia langsung terlempar mundur. Duar, badan Jin Lifu jatuh dengan keras ke tanah, seketika menciptakan alur yang dalam di bumi. Sentian mendarat perlahan dan menatap Jin Lifu dengan tenang. Dia baru saja mampu membunuh Jin Lifu dengan satu anak panah. Alasan mengapa Sentian tidak membunuhnya adalah karena dia ingin menganggap Jin Lifu sebagai sumber daya pelatihannya sendiri. Dia ingin menyerap kekuatan Jin Lifu untuk meningkatkan wilayahnya sendiri. Jin Lifu berdiri perlahan dengan wajah pucat dan menatap Sentian dengan tak percaya. Bahkan Ge Changsheng dan Jiang Wuya menatap Sentian dengan kaget. Kalian tahu, kekuatan mereka tidak sebanding dengan Jin Lifu, kalau tidak mereka tidak akan diusir dari alam rahasia gerbang api oleh Jin Lifu. Namun kini Sentian berhasil mengalahkan Jin Lifu dengan mudah, kekuatannya jelas lebih kuat dari mereka berdua. Terutama busur Raja Dewa di tangan Sentian. Saat Sentian mengeluarkan busur Raja Dewa, aura yang sangat mengejutkan membuat Ge Changsheng dan Jiang Wuya sedikit gemetar. Untungnya, mereka berada dalam kelompok yang sama dengan Sentian. Jika mereka adalah musuh, mereka tahu bahwa busur Raja Dewa di tangan Sentian sudah cukup untuk mengirim mereka menemui Raja Neraka. Tuan Sen, apa sebenarnya busur ajaib milikmu ini? Kok bisa sekuat itu? Jiang Wuya bertanya pada Sentian dengan rasa ingin tahu. Ini adalah busur Raja Dewa, yang dapat dianggap sebagai semacam senjata dewa.
Aku hanya dapat mengerahkan 1/10 dari kekuatan busur Raja Dewa sekarang. Jika aku dapat mengerahkan kekuatan penuh busur Raja Dewa, aku khawatir aku bahkan dapat menembak jatuh matahari. Kata Sentian perlahan. Kali ini, Ge Changsheng dan Jiang Wuya bahkan lebih terkejut. Sentian hanya bisa mengerahkan 1/10 kekuatan God King Bow, namun Jin Lifu tidak mampu melawan. Jika dia bisa mengerahkan kekuatan penuhnya, apa yang akan terjadi? Setelah mendengar kata-kata Sentian, wajah Jin Lifu berubah drastis. Meskipun dia tidak tahu apakah yang dikatakan Sentian itu benar, dia telah merasakan kekuatan busur Raja Dewa. Sentian, aku bisa menyerahkan alam rahasia gerbang api asalkan kamu bersedia memberi kesempatan padaku dan putraku untuk hidup. Jin Lifu tahu bahwa jika dia terus bertarung, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Sekarang Sentian sendirian dan sudah terlalu berat baginya untuk ditangani. Jika Ge Changsheng dan Jiang Wuya menyerangnya bersama-sama, saya khawatir dia tidak akan mampu menahan satu serangan pun. Terlebih lagi, sekarang semua murid pavilion Zhan Yue miliknya hampir dibantai oleh monster-monster itu. Bahkan jika Jin Lifu tetap berada di alam rahasia Huomen, itu tidak akan berguna. Setelah kebangkitan energi spiritual, alam rahasia ini akan menjadi sejarah dan tidak ada lagi. Itulah sebabnya Jin Lifu memberikan alam rahasia gerbang api kepada Sentian. Bahkan jika Sentian mendapatkan alam rahasia gerbang api, dia tidak akan bisa menyimpannya lama-lama. Aku tidak tertarik dengan dunia rahasia ini. Yang kuinginkan hanyalah kekuatan di dalam dirimu. Jika kau dan putramu bersedia menyerahkan kekuatan di dalam badanmu, aku bisa membiarkanmu bertahan hidup. Kata Sentian dengan tenang. Ketika Jin Lifu mendengar ini, dia langsung marah dan berkata, kamu hanya berkhayal. Kamu dan aku sama-sama kultivator. Kita harus tahu bahwa jika kita kehilangan kekuatan, lebih baik mati. Sentian sama sekali tidak terkejut ketika melihat sikap Jin Lifu, karena dia tahu Jin Lifu tidak akan setuju. Aku setuju. Sentian, asal kau tidak membunuhku, aku bersedia menyumbangkan kekuatanku. Jin Yuan jatuh ke tanah dan berkata dengan keras kepada Sentian. Sekarang Jin Yuan bagaikan ikan di talenan, yang berada di bawah kekuasaan Sentian. Bahkan jika dia tidak setuju, dia tidak dapat menghentikan Sentian dan pada akhirnya akan kehilangan nyawanya. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, Jin Yuan memutuskan untuk menyetujui tawaran Sentian dan menawarkan kekuatannya sendiri agar Sentian memberinya jalan keluar. Dasar binatang buas, anak jahat, kau telah mempermalukan pavilion Zhan Yue. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kematian, mengapa kau begitu pengecut? Jin Lifu merasa terhina ketika melihat putranya benar-benar setuju dengan Sentian dan memohon pada Sentian seperti seorang antek. Ayah, seorang pria sejati harus tahu situasi saat ini. Jika kita kehilangan nyawa, apa gunanya kekuatan kita? Jin Yuan berkata kepada Jin Lifu dengan acuh tak acuh. Diam dan jangan panggil aku seperti itu lagi. Aku bukan ayahmu. Jin Lifu sangat marah hingga wajahnya memerah dan dia hampir mati karena marah. Apakah kau benar-benar bersedia menyumbangkan kekuatanmu? Sentian bertanya pada Jin Yuan sambil menyeringai. Ya, aku bersedia. Selama kamu membiarkanku pergi, aku akan melakukan apa saja. Jin Yuan mengangguk berulang kali. Baiklah, merangkaklah ke sini. Begitu aku menyerap kekuatanmu, aku secara alami akan melepaskanmu. Kata Sentian. Jin Yuan tidak ragu-ragu dan merangkak langsung ke arah Sentian. Dasar binatang buas, aku akan membunuhmu. Jin Lifu sangat marah. Melihat putranya merangkak ke arah Sentian seperti guguk, dia memutuskan untuk membereskan kekacauan itu. Tetapi tepat saat Jin Lifu bergerak, Ge Changsheng dan Jiang Wuya juga bergerak. Kedua orang itu langsung menghentikan Jin Lifu. Sekarang Jin Lifu terluka, dia bukan tandingan Ge Changsheng dan Jiang Wuya. Jin Yuan dengan cepat merangkak di depan Sentian. Sentian mengulurkan tangannya dan dengan lembut menekannya di kepala Jin Yuan. Dalam sekejap, kekuatan hisap besar mulai menyerap kekuatan di badan Jin Yuan. Badan Jin Yuan gemetar dan wajahnya sangat mengerikan. Meskipun dia sangat kesakitan, dia harus menahannya agar tetap hidup. Segera, semua kekuatan di badan Jin Yuan diserap oleh Sentian. Pada saat ini, Jin Yuan tampak menua lebih dari 10 tahun, dan dia tidak lagi memiliki aura seorang kultivator. Bolehkah aku pergi sekarang?
Jin Yuan berdiri dengan susah payah dan bertanya pada Sentian. Ayo pergi. Sentian melambaikan tangannya. Jin Yuan sangat gembira dan buru-buru lari. Jin Lifu menatap punggung putranya dan berpikir keras. Dia tidak mengerti apa gunanya latihan tanpa henti dan keinginannya yang tak ada habisnya. Pada akhirnya, putranya sendiri tidak sejalan dengannya, yang merupakan pukulan besar bagi Jin Lifu. Tepat setelah Jin Yuan berjalan agak jauh, seekor monster serigala liar yang ganas tiba-tiba menerkam ke arah Jin Yuan. Melihat kejadian itu, Jin Yuan pun ketakutan hingga berteriak dan berusaha mah-teihan untuk kabur. Tapi sekarang Jin Yuan hanya manusia biasa, bagaimana dia bisa berlari lebih cepat dari serigala liar? Ia ditangkap oleh serigala liar itu dan digigitnya dengan keras di lengannya, hingga lengannya pun putus. Di tengah lolongan menyakitkan Jin Yuan, serigala liar itu mencabik-cabik Jin Yuan menjadi potongan-potongan kecil dan akhirnya menelannya ke dalam perutnya. Jin Lifu menjadi gila saat melihat putranya dimakan serigala liar. Sentian, aku akan melawanmu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu menang. Jin Lifu tahu bahwa Sentian tidak berniat melepaskan Jin Yuan. Serigala liar tadi pasti dikirim oleh Sentian. Jin Lifu meraung, badannya mulai membengkak, kekuatan spiritual di badannya berkembang pesat, dan aura mengerikan mulai menyebar di udara. Melihat ini, Sentian tahu bahwa Jin Lifu bertekad untuk mati dan ingin binasa bersamanya, jadi dia buru-buru menarik busur Raja Dewa. Di antara langit dan bumi, titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di busur Raja Dewa, dan sehelai bulu panah putih pun muncul. Saat Sentian melepaskannya, anak panah itu melesat ke arah Jin Lifu dengan cepat. Bulu panah putih meledak di udara, membentuk jaring spiritual putih yang langsung menutupi Jin Lifu. Jaring energi spiritual terus menyusut, dan badan Jin Lifu yang awalnya bengkak juga terkontrol dengan ketat. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, Jin Lifu tidak dapat melepaskan diri. Sentian berjalan menuju Jin Lifu dengan niat membunuh. Pupil mata Jin Lifu berkontraksi hebat dan dia menatap Sentian dengan tak percaya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mati bersama Sentian. Sentian berjalan mendekati Jin Lifu, dan menatap Jin Lifu yang kini diikat dan tidak punya kekuatan untuk melawan. Secercah kebanggaan muncul di wajah Sentian. Sentian, jangan terlalu sombong. Aku bukan satu-satunya utusan berjubah ungu, dan energi spiritual akan segera pulih. Lalu kalian semua akan mati. Jin Lifu menggertakkan giginya dan meraung ke arah Sentian. Aku tidak tahu apakah aku akan mati atau tidak, tetapi kamu akan segera mati. Setelah Sentian mengatakan ini, dia menamparkan Jin Lifu dengan telapak tangannya. Kekuatan di badan Jin Lifu dengan cepat diserap oleh Sentian, dan dia segera berubah menjadi mumi. Setelah menyerap kekuatan Jin Yuan dan Jin Lifu, Sentian merasakan energi di badannya melonjak. Ini tanda terobosan. Sentian melirik mahiat-mahiat monster di seluruh tanah dan berkata kepada Ge Changsheng dan Jiang Wuya, "Penatua Ge, Tuan Jiang, bawa orang-orangmu untuk mengeluarkan semua inti binatang buas dari monster-monster yang mati. Dengan inti binatang buas ini, mungkin aku bisa menerobos. Tuan, jika kau butuh, aku bisa membiarkan monster-monster ini memuentehkan inti binatang buas untukmu." Huo Feng berkata kepada Sentian ketika dia melihat ini. Hanya dengan sepatah kata dari Fire Phoenix, monster-monster ini akan mengorbankan diri mereka dan memuentehkan inti binatang mereka. Sentian melambaikan tangannya. Jangan lakukan ini, aku masih perlu menggunakannya untuk menghadapi alam rahasia lainnya. Monster-monster yang masih hidup ini masih sangat berguna bagi Sentian. Setelah pertarungan tadi, banyak monster yang mati. Sentian merasa bahwa inti binatang buas dari monster yang mati ini sudah cukup. Tak lama kemudian, pil binatang buas itu dikeluarkan dan dibawa ke Sentian. Pil binatang buas itu, yang sebesar bukit, memancarkan cahaya warna-warni. Sentian tidak tahu berapa hari lagi dia akan menerobos kali ini, jadi dia berkata, "Kalian tetaplah di sini untuk melindungi Dharma, jangan biarkan siapapun menggangguku." "Jangan khawatir, Tuan Sen, kami tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggu Anda," kata Ge Changsheng. "Tuan, aku akan tetap di sisimu, tak seorang pun dapat mengganggumu." Phoenix Api pun angkat bicara.
Baru pada saat itulah Sentian duduk bersila dengan tenang dan mengaktifkan teknik jantung konsentrasi. Sejumlah besar kekuatan spiritual dalam pil binatang buas dengan cepat memasuki badan Sentian. Ge Changsheng dan yang lainnya menunggu di samping. 7 hari berlalu, dan gunung pil binatang buas di depan Sentian kini hanya tersisa beberapa. Tetapi masih belum ada tanda-tanda terobosan pada Sentian. Ini sangat mengerikan. Dengan begitu banyak pil binatang, aku masih belum bisa menerobos, kata Jiang Wuya dengan kaget. Mari kita tunggu dan lihat. Tuan Shen memang membutuhkan banyak sumber daya untuk menerobos, tetapi kekuatan yang ditunjukkannya setelah terobosan itu berada di luar jangkauan kita, kata Ge Changsheng. Waktu berlalu dengan lambat, dan dalam sekejap mata sudah memasuki hari ke-10, dan semua pil binatang di tanah telah habis dikonsumsi. Huo Feng melihat pemandangan ini dan memutuskan untuk memanggil beberapa monster agar mereka bisa mengeluarkan inti binatang buas untuk menyediakan sumber daya bagi Sentian agar bisa melakukan terobosan. Jika tidak, Sentian telah mencapai momen kritis dan tidak bisa menyerah begitu saja. Tetapi ketika Fire Phoenix ingin memanggil beberapa monster, aura mengerikan tiba-tiba keluar dari badan Sentian. Nafas ini melesat langsung ke langit, dan tak lama kemudian seberkas cahaya jatuh dari langit di atas puncak awan, langsung menyelimuti Sentian. Ada cahaya keemasan yang berkelap-kelip dalam sorotan cahaya itu, dan jangkauan serta aura yang dikandungnya tidak ada bandingannya dengan kesengsaraan Guntur. Melihat ini, Ge Changsheng dan Jiang Wuya keduanya membelalakan mata mereka, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Ini, apa ini? Bukankah kesengsaraan Guntur itu ada untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi? Jiang Wuya bertanya dengan tidak percaya. Mungkin inilah perbedaan antara Tuan Shen dan kita. Saya pikir kekuatan yang terkandung dalam pilar cahaya ini lebih kuat daripada kesengsaraan Guntur. Saya hanya tidak tahu apakah Tuan Shen dapat menahannya. Ge Changsheng berkata dengan sedikit khawatir. Huo Feng juga terkejut saat melihat pemandangan ini. Merasakan kekuatan mengerikan di kolom cahaya, Huo Feng takut Sentian tidak akan sanggup menahannya, jadi dia ingin membantu Sentian. Namun saat Huo Feng hendak membantu Sentian mengimbangi sebagian kekuatannya, badan Huo Feng langsung terpantul oleh kekuatan di kolom cahaya itu, dan dia langsung terlempar ratusan meter. Sinar cahaya itu menyinari Sentian. Badan Sentian berubah dengan cepat. Rasa sakit yang hebat membuat dahi Sentian dipenuhi keringat dingin. Sentian menggertakkan giginya dan tidak bergerak, karena Sentian tahu bahwa ini adalah saat yang paling kritis. Selama dia bisa bertahan, dia akan mencapai terobosan yang lengkap. Pada saat itu, tidak hanya kekuatannya akan meningkat, tetapi kekuatan fisiknya juga akan meningkat pesat. Awan putih perlahan muncul di langit, dan di bawah cahaya, awan itu berubah menjadi awan keberuntungan yang berwarna-warni. Sentian duduk tegak di bawah awan keberuntungan, bagaikan seorang abadi. Tidak diketahui berapa lama telah berlalu, tetapi rasa sakit di badan Sentian menghilang, dan kemudian dia merasa seperti muyang di sumber air panas. Lihat, kolom cahayanya telah berubah, teriak Jiang Wuya. Pada saat ini, kekuatan di dalam kolom cahaya itu menjadi lembut, tidak lagi menakutkan dan ganas seperti sebelumnya. Pada saat ini, Sentian merasakan daya apung yang besar yang perlahan mengangkatnya. Badan Sentian mulai menggantung di udara dan terbang menuju awan keberuntungan yang berwarna-warni. Secara bertahap, Sentian bermandikan cahaya keemasan, dan badannya menjadi semakin tinggi, bagaikan dewa. Badan Sentian dengan cepat melewati awan keberuntungan dan menginjak awan keberuntungan. Sentian merasa bahwa ada kekuatan tak terbatas di badannya. Sentian melambaikan tangannya ringan, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya. Namun kali ini, setelah Sentian menyuntikkan kekuatan naga ke pedang pembunuh naga benar-benar bergetar hebat. Saat pikiran Sentian berkomunikasi dengan roh pedang pembunuh naga, beberapa rintangan mulai muncul. Ini apa yang terjadi? Sentian sedikit mengernyit. Saat Sentian meningkatkan kekuatan yang disuntikkannya lagi, pedang pembunuh naga bergetar lebih hebat lagi, seolah-olah sedang meronta kesakitan. Sentian tidak punya pilihan selain menyimpan pedang pembunuh naga itu lagi. Dia tidak mengerti mengapa kecocokan pedang pembunuh naga dengannya menurun setelah wilayahnya meningkat. Setelah menyimpan pedang pembunuh naga, Sentian mengalihkan perhatiannya ke lonceng pola naga. Dulu, ranah Sentian terlalu rendah,
dan dia hampir mati ketika dia mengaktifkan lonceng pola naga secara paksa. Sekarang wilayah kekuasaannya telah meningkat, Sentian ingin melihat apakah ia dapat mengendalikan lonceng berpola naga ini. Dia mengeluarkan jam berpola naga dari cincin penyimpanan, melihat jam berpola naga di tangannya, dan tiba-tiba melemparkannya ke udara. Lonceng berpola naga itu tiba-tiba membesar dan mulai berputar di udara. Sentian memegang palu lonceng di satu tangan, melompat dengan marah, dan memukul lonceng berpola naga dengan keras. Bas! Gelombang suara menyebar dari lonceng berpola naga ke segala arah. Seluruh kehampaan mulai terpelintir dan berubah bentuk di bawah gelombang suara. Alam rahasia gerbang api bergetar hebat, dan waktu dan ruang seluruh alam rahasia tampaknya berubah dengan cepat. Gurun tandus di alam rahasia gerbang api berubah dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata terbuka. Oasis dan hutan mulai tampak seperti gambar. Hal ini membuat Ge Changsheng dan Jiang Wuya di bawah bingung. Mereka telah berada di alam rahasia Huomen selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat perubahan lingkungan alam rahasia Huomen. Anda harus tahu bahwa 8 alam rahasia diciptakan menurut 5 elemen dan 8 trigram, dan setiap alam rahasia memiliki karakteristik dan lingkungan geografisnya sendiri. Sekarang lingkungan geografis telah berubah. Tepat ketika Ge Changsheng dan Jiang Wuya kebingungan, Sentian kembali memukul palunya dan memukul keras lonceng berpola naga itu. Kali ini, Sentian hanya merasakan tangannya mati rasa karena getaran, namun suara lonceng berpola naga itu menjadi lebih kuat daripada yang pertama kali. Lingkungan yang awalnya berubah lagi. Ruang seluruh alam rahasia mulai terdistorsi, turbulensi ruang dan waktu terus berkecamuk, dan seluruh alam rahasia gerbang api akan menghadapi kehancuran. Pada saat ini, Sentian masih berada di awan keberuntungan dan tidak menyadari perubahan di alam rahasia gerbang api di bawah kedua palunya. Selain alam rahasia gerbang api, alam rahasia lainnya juga mengalami getaran dan perubahan hebat dalam gelombang suara ini. Apa yang terjadi? Yu Qian, yang berada di alam rahasia Tianmen, merasakan getaran alam rahasia itu, dengan sedikit ketakutan di matanya. Di Sekte Guntur Ungu, alam rahasia Dimen, Yao Qisheng yang mengenakan jubah ungu juga merasakan getaran besar di alam rahasia tersebut. Dia segera mengirim muridnya Yao Shenghui untuk memeriksanya. Pada saat ini di Sekte Hati Iblis, mata pria kuat yang sedikit tertutup itu terbuka, dan bahkan ruang di alam rahasia tempat dia berada bergetar hebat. Sentian ini benar-benar telah membuat terobosan. Dia masih ingin menaklukkan 8 alam rahasia satu persatu, tetapi aku tidak akan memberinya kesempatan ini. Setelah pria perkasa itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan beberapa cahaya ungu melesat keluar. Dia ingin mengumpulkan semua utusan berjubah ungu untuk mencegah Sentian mengalahkan mereka satu persatu. Selama mereka menunggu saatnya tiba dan formasi kebangkitan energi spiritual diaktifkan, Sentian tidak akan ada nilainya. Pada saat ini, Sentian di alam rahasia gerbang api menyimpan lonceng pola naga. Kekuatannya saat ini cukup untuk mengaktifkan lonceng pola naga, tetapi dia hanya dapat mengerahkan sebagian kekuatan lonceng pola naga. Ketika Sentian melompat turun dari awan keberuntungan, dia menemukan bahwa seluruh alam rahasia gerbang api tidak lagi sama seperti sebelumnya. Setelah kerusakan akibat turbulensi luar angkasa, alam rahasia gerbang api tidak lagi layak untuk ditinggali. Bagaimana ini bisa terjadi? Sentian bertanya pada Ge Changsheng dengan wajah terkejut. Tuan Sen, saya tidak tahu apakah Anda baru saja menggerakkan lonceng berpola naga. Setelah 2 kali bunyi lonceng berpola naga, alam rahasia ini menjadi seperti ini. Kata Ge Changsheng kepada Sentian. Ini, Sentian sedikit malu. Dia hanya mencoba untuk melihat apakah dia bisa mengaktifkan lonceng pola naga, tetapi dia tidak menyangka bahwa percobaan sederhana ini akan langsung menghancurkan alam rahasia gerbang api. Ayo cepat pergi. Aku perkirakan alam rahasia gerbang api ini tidak akan bertahan lama dan akan runtuh. Setelah Sentian selesai berbicara, dia membuka peta pegunungan dan sungai 9.000 mil dan langsung diteleportasi kembali ke Kyoto. Sentian, yang telah mencapai terobosan di ranah, sekarang jauh lebih percaya diri. Meskipun dia tidak sekuat orang perkasa dari Sekte Hati Iblis, menghadapi utusan berjubah ungu itu, Sentian yakin bahwa dia bisa menghadapinya. Akan tetapi tidak seorang pun tahu apa yang terjadi pada pedang pembunuh naga, tampaknya pedang itu justru melawan Sentian.
Kalian harus tahu bahwa pedang pembunuh naga ini telah menemani Sentian dalam semua pertempurannya, dan manusia dan pedang telah lama menjadi satu. Pedang pembunuh naga telah menjadi bagian dari badan Sentian. Terjadinya situasi yang tiba-tiba ini membuat Sentian sulit menerimanya. Apakah karena aku memiliki busur Raja Dewa dan lonceng berpola naga sehingga pedang pembunuh naga berpikir aku ingin meninggalkannya? Sentian sangat bingung. Meskipun pedang pembunuh naga tidak sekuat busur Raja Dewa dan lonceng berpola naga, itu tetaplah senjata dewa. Hanya saja karena rusiak, kekuatannya telah sangat berkurang. Sentian harus mengolahnya sedikit demi sedikit. Sentian kembali memegang pedang pembunuh naga di tangannya. Ketika Sentian menyuntikkan sedikit kekuatan naga suci ke dalamnya dan ingin berkomunikasi dengan pedang pembunuh naga mulai bergetar hebat, seolah-olah sedang melawan. Sentian tidak punya pilihan selain mengambil kembali pedang pembunuh naga itu. Sepertinya dia tidak akan bisa menggunakan pedang pembunuh naga itu lagi. Aku penasaran bagaimana keadaan Yuki. Sentian memutuskan untuk pergi menemui Suyuki. Terlepas dari apakah ada bahaya atau tidak, dia harus memberitahu Suyuki kabar baik bahwa ibunya telah diselamatkan. Dan Sentian benar-benar merindukan Suyuki setelah sekian lama tidak bertemu dengannya. Sentian datang ke halaman belakang aliansi seni bela diri Kyoto, yang merupakan pintu masuk ke dunia rahasia Sekte Tao. Setelah membuka pintu masuk, sosok Sentian perlahan menghilang, dan seluruh orang muncul di alam rahasia Sekte Wendao. Ketika Sentian muncul di alam rahasia Sekte Wendao, dia benar-benar tercengang. Aku melihat bahwa seluruh wilayah rahasia Sekte Wendao telah mengalami perubahan besar. Gua aslinya menghilang, dan di tengah wilayah rahasia itu berdiri 8 patung batu, yang masing-masing tingginya puluhan meter. Aura aneh terpancar dari masing-masing patung batu. Sentian, kakak Sentian. Setelah melihat Sentian, Suyuki, Xiaoru dan yang lainnya bergegas mendekat. Tampaknya beberapa orang hidup dengan baik di alam rahasia, dan mereka semua bertambah berat badan. Apa yang terjadi di alam rahasia ini? Tanya Sentian sambil menunjuk patung-patung yang tingginya puluhan meter. Patung-patung ini tiba-tiba muncul beberapa waktu lalu, dan kami tidak tahu apa yang terjadi. Kata Suyuki. Sentian melihat patung-patung itu. Jelas patung-patung itu sama dengan patung-patung di gua, hanya saja ukurannya lebih besar. Sentian menatap sebuah patung. Di dalam patung itu, Sentian dapat dengan jelas merasakan napas yang familiar. Kenapa ada napasku di patung ini? Sentian sedikit mengernyit dan perlahan berjalan ke kaki patung. Ketika Sentian menyentuh patung itu dengan tangannya, nafas yang familiar itu menjadi lebih jelas, dan sepertinya ada kekuatan isap yang mengerikan di dalam patung itu, menyedot Sentian ke dalam patung. Seluruh tangan Sentian sudah tertancap di patung itu, yang membuat Sentian ketakutan. Tepat ketika Sentian hendak menghancurkan patung itu, Suyuki melompat, berdiri di atas patung itu, dan mengetuknya dengan lembut. Daya isap yang tidak dapat dijelaskan itu langsung menghilang, dan tangan Sentian pun terlepas dari patung itu. Apa yang terjadi? Sentian bertanya pada Suyuki dengan wajah terkejut. Setiap patung di sini sesuai dengan salah satu dari kita. Selama kamu menemukan patung yang sesuai dengan dirimu, kamu dapat memasuki patung itu dan mengendalikannya. Setelah Suyuki selesai berbicara, dia menyentuh sebuah patung. Badan Suyuki lenyap seketika dan langsung tersedot ke dalam patung. Yuki, Sentian terkejut saat melihat ini. Kakak Sentian, jangan gugup, tidak apa-apa. Xiaoru buru-buru menghentikan Sentian. Patung yang dimasuki Suyuki tiba-tiba menjadi hidup setelah kilatan cahaya kemasan. Badan itu, yang tingginya puluhan meter, terus bergerak maju, dan setiap langkahnya seperti gempa bumi. Lalu ada kilatan cahaya, dan sosok Suyuki muncul, sementara patung itu berdiri diam. Sentian menatap Suyuki dengan heran. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu dapat mengendalikan patung ini? Kami juga mengetahuinya secara kebetulan, tetapi kami tidak tahu untuk apa patung-patung ini digunakan. Kata Suyuki. Sentian memandangi patung-patung yang menjulang tinggi itu, dan dia mengerti bahwa patung-patung ini pasti ada hubungannya dengan formasi kebangkitan energi spiritual. Namun, Sentian masih belum tahu kapan formasi kebangkitan energi spiritual akan diaktifkan dan bagaimana menggunakan patung-patung ini. Saudara Sentian, mengapa kamu berpikir untuk datang menemui kami? Xiaoru bertanya pada Sentian. Aku merindukanmu dan datang untuk menjengukmu.
Aku juga punya sesuatu yang membahagiakan untuk kukatakan padamu. Sentian tersenyum tipis dan menceritakan kepada Suyuki tentang bagaimana dia menyelamatkan ibunya. Kau benar-benar menyelamatkan bibiku. Hebat sekali. Suyuki pun sangat senang setelah mendengar ini. Kakak Sentian, sekarang bibiku sudah diselamatkan, kamu dan kakak Yuki bisa menikah dan punya anak, kan? Kakak Yuki sudah lama bersamamu, dan kamu belum menyentuhnya. Kakak Yuki selalu bermimpi melahirkan anak laki-laki yang besar dan gemuk untukmu. Kata Xiaoru bercanda. Xiaoru, apa yang kau bicarakan? Siapa yang berhayal? Jangan bicara omong kosong. Suyuki melotot ke arah Xiaoru. Sentian menatap Suyuki dan berkata dengan perasaan bersalah di dalam hatinya. Tunggu sampai aku menyelamatkanmu, baru kita menikah. Suyuki tersipu ketika mendengarnya. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama, sementara Wu Meir di sampingnya tetap diam. Suyuki adalah pacar resmi Sentian, tapi dia dihitung sebagai apa? Di alam rahasia sekte hati iblis, orang kuat itu tampak sangat jelek saat menghadapi 6 utusan berjubah ungu di depannya. Dalam waktu singkat, dia kehilangan 2 utusan berjubah ungu, dan kedua alam rahasia itu ditembus oleh Sentian. Jika Sentian tidak membunyikan lonceng berpola naga setelah terobosannya untuk mengingatkan dirinya sendiri, 8 alam rahasia akan ditaklukkan oleh Sentian satu persatu. Sebelum formasi kebangkitan energi spiritual diaktifkan, kalian tidak boleh meninggalkan tempat ini untuk mencegah dikalahkan satu persatu oleh Sentian. Selama energi spiritual dihidupkan kembali, Sentian akan kehilangan nilainya. Kata pria perkasa itu kepada 6 utusan berjubah ungu. Ketika ke-6 orang itu mendengar ini, mereka semua saling memandang. Salah satu utusan berjubah ungu melangkah maju dan berkata, Tuan, keluarga kita masih berada di alam rahasia. Jika kita tetap di sini, bagaimana jika Sentian menyerang keluarga kita? Ya, semua bisnis keluarga kita dan semua kerja keras kita berada di alam rahasia. Jika kita tetap di sini, apa yang akan terjadi pada bisnis keluarga kita? Bisakah kita membawa semua anggota keluarga dan murid kita ke sini? Energi spiritual akan segera pulih. Ketika alam rahasia runtuh, kita dapat hidup di dunia sekuler. Beberapa utusan berjubah ungu tidak ingin tinggal di alam rahasia sekte hati iblis. Bagaimanapun, semua kerja keras dan anggota keluarga mereka berada di alam rahasia, dan mereka tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Sebagai seorang kultivator, kamu harus mengesampingkan semua emosi. Apa yang disebut kasih sayang keluarga akan menghalangi kultivasimu. Setelah energi spiritual bangkit kembali dan kita menguasai seluruh dunia sekuler, aku dapat membawamu ke dunia surgawi untuk mengejar kultivasi yang lebih tinggi. Pada saat itu, kamu dapat bertahan hidup selama puluhan juta tahun, jadi apa gunanya berbicara tentang kasih sayang keluarga? Pria yang kuat itu memiliki ekspresi tegas dan memarahi beberapa utusan berjubah ungu dengan sangat tidak puas. Beberapa utusan berjubah ungu semuanya terdiam. Mereka tahu bahwa di hadapan orang-orang yang berkuasa, mereka tidak punya ruang untuk berbicara sama sekali. Pada saat ini, manik-manik sebening kristal di depan pria kuat itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya, dan kemudian sebuah gambar muncul di dalamnya. Itu adalah pemandangan Sentian di alam rahasia sekte Dao. Anak ini benar-benar berani datang ke alam rahasia. Pria hebat itu terkejut melihat Sentian benar-benar muncul di alam rahasia sekte Wendao. Guru Agung, saya meminta untuk bertemu dengan Sentian. Pada saat ini, Ning Sam berjalan keluar dari samping, menatap Sentian. Dia dan Sentian memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan. Untuk mengalahkan Sentian, Ning Sam telah membayar banyak uang. Sekaranglah saatnya baginya untuk membalas dendam. Pria perkasa itu melihat kemarahan Ning Sam dan mengangguk pelan. Ingat, jangan sakayati nyawanya. Dia masih dibutuhkan untuk formasi kebangkitan energi spiritual. Baik, Tuan. Ning Sam mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Yang Maha Kuasa kemudian berkata kepada 6 utusan berjubah ungu. Kalian pergi juga, dan tinggalkan Sentian di alam rahasia. Dengan begitu, dia tidak akan membuat masalah di mana-mana. Alasan mengapa Yang Maha Kuasa mengirim 6 utusan berjubah ungu adalah karena dia takut Ning Sam akan marah dan membunuh Sentian, yang akan merepotkan. 6 utusan berjubah ungu itu menerima perintah dan pergi. Jika mereka bisa menjaga Sentian di alam rahasia, mereka tidak perlu khawatir tentang keluarga mereka. Namun,
Banyak orang sangat tidak senang meminta 6 utusan berjubah ungu untuk membantu Ning Sam. Pada saat ini, di alam rahasia Sekte Wendao, Sentian menjelajahi seluruh alam rahasia. Selain patung-patung setinggi puluhan meter ini, tidak ada kelainan lain, dan Sentian tidak menemukan jejak susunan sihir apapun. Oleh karena itu, Sentian tidak tahu bagaimana Sekte Wendao telah menyiapkan formasi kebangkitan energi spiritual ini. Formasi apapun akan meninggalkan jejak dan aura, tetapi Sentian melihat sekeliling tetapi tidak dapat menemukan apapun. Sentian, sebaiknya kau cepat pergi. Kami baik-baik saja di sini dan tidak ada bahaya. Jika orang-orang dari Sekte Hati Iblis tahu kau ada di sini, mereka pasti akan melakukan sesuatu yang buruk padamu. Su Yuki membujuk Sentian untuk segera pergi. Jangan khawatir, aku pasti akan kembali untuk menyelamatkanmu. Sentian dengan lembut membelai wajah Su Yuki, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. Tetapi saat Sentian berbalik, tiba-tiba ada kilatan cahaya, dan sosok Ning Sam langsung muncul di depan Sentian. Ketika Sentian melihat Ning Sam, dia benar-benar tercengang. Ning Sam, kau tidak mati. Sentian menatap Ning Sam dengan tidak percaya. Pada saat ini, aura Ning Sam telah mengalami perubahan drastis, dan lengannya yang patah telah tumbuh pada suatu saat. Sentian, bagaimana mungkin aku mati sebelum aku membalas dendamku yang besar? Jika aku harus mati, kau harus mati sebelum aku, kata Ning Sam dengan bangga. Pada saat ini, Ning Sam tidak lagi memandang Sentian di matanya. Menurutnya, Sentian tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengannya. Kamu sangat percaya diri. Aku bertanya-tanya apakah kepercayaan dirimu berasal dari energi jahat di badanmu, kata Sentian sambil tersenyum tipis. Menurutnya, Ning Sam sedang mengirimkan sumber daya kepadanya. Aura jahat ini pasti akan membuat kekuatan pola daunnya semakin melimpah. Jangan bicara omong kosong lagi, aku akan segera memberitahumu dari mana datangnya rasa percaya diriku. Setelah Ning Sam selesai berbicara, ekspresinya berubah suram, dan aura di badannya mulai naik perlahan. Pada saat ini, beberapa sinar cahaya menyambar, dan 6 utusan berjubah ungu muncul. Melihat ke-6 utusan berjubah ungu itu, Sentian mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa ke-6 utusan berjubah ungu itu akan datang sekaligus. Jika hanya ada 1 atau 2 utusan berjubah ungu, Sentian tidak akan takut. Tetapi 6 utusan berjubah ungu datang sekaligus, yang membuat Sentian sangat pasif. Melihat ini, Su Yuki, Xiaoru dan yang lainnya segera bersiap. Apapun yang terjadi, mereka tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat Sentian dalam bahaya. Ning Sam, kamu, jenderal yang kalah, tahu bahwa kamu bukan tandinganku, jadi kamu sengaja meminta bantuan, berencana menggunakan jumlahmu untuk menindas kaum minoritas, kata Sentian kepada Ning Sam dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Ning Sam menatap ekspresi mengejek Sentian, lalu menatap ke-6 utusan berjubah ungu, dia sudah sangat marah. Mulai sekarang, saat aku bertindak, kalian berenam tidak boleh melakukan apapun. Apa kalian mendengarku? Ning Sam berkata kepada ke-6 utusan berjubah ungu dengan nada memerintah. Pada saat ini, hati Ning Sam membengkak hingga ekstrim. Dia bahkan tidak menganggap serius utusan berjubah ungu itu, karena dia tahu bahwa sebagai badan iblis api, bahkan yang kuat pun harus menghormatinya. 6 utusan berjubah ungu sangat marah ketika mereka mendengar kata-kata Ning Sam, tetapi mereka juga tahu pentingnya Ning Sam dalam formasi kebangkitan energi spiritual, jadi mereka hanya bisa menelan amarah mereka dan tidak seorang pun mengatakan sepatah kata pun. Melihat ke-6 utusan berjubah ungu tidak berani mengatakan apapun kepadanya, Ning Sam hampir merasa seperti melayang. Sentian, hari ini aku ingin menunjukkan kepadamu betapa hebatnya aku. Setelah Ning Sam selesai berbicara, sosoknya melesat, seluruh badannya diselimuti udara hitam, dan dalam sekejap mata dia melesat ke arah Sentian. Cakar iblis hitam pekat terentang, dan energi jahat yang dingin dan menusiuk langsung berubah menjadi bilah tajam dan mencengkeram langsung ke arah dada Sentian. Ning Sam menyerahkan lokasi jantung Sentian karena dia tidak bisa membunuh Sentian. Ning Sam begitu cepat sehingga Sentian bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum Ning Sam sudah berada di depannya. Jatuh! Teriak Ning Samli. Cakar ini berisi penghinaan dan kebencian Ning Sam yang tak ada habisnya. Dia telah menderita siksaan yang tidak manusiawi hanya untuk hari ini.
Anginnya dingin dan menggigit, dan mata Ning Sam dipenuhi warna merah darah. Hanya dengan kemampuan sekecil ini, kau ingin menyakitiku. Kau hanya melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sentian menatap Ning Sam dengan senyum tipis di wajahnya, penuh dengan penghinaan. Tepat ketika cakar Ning Sam mencapai dada Sentian, badan Sentian tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Badan emas yang tidak dapat dihancurkan diaktifkan, dan seluruh badan Sentian ditutupi dengan sisik emas. Ding! Di tengah seruan Su Yuki dan yang lainnya, Ning Sam mencengkeram dada Sentian dengan satu cakar. Sentian, kakak Sentian. Melihat ini, Su Yuki, Wu Meir dan Xiaoru semuanya mengeluarkan energi spiritual dan hendak menuju ke arah Ning Sam. Namun tak lama kemudian, mereka berhenti dan menatap Sentian dengan tatapan kosong. Cakar Ning Sam tidak menyebabkan cipratan darah, juga tidak menyebabkan patah hati. Sentian menyeringai dan menatap Ning Sam dengan jijai. Senyum Ning Sam membeku di wajahnya, ekspresinya penuh ketidakpercayaan. Dia menggunakan hampir seluruh kekuatannya pada cakar itu tadi, dan Sentian tidak menghindar atau menghindar sama sekali, tetapi dia bahkan tidak melukai Sentian. Sekarang Sentian berdiri diam, Ning Sam tidak bisa menyakiti Sentian sama sekali. Ini, bagaimana ini mungkin? Ini sama sekali tidak mungkin. Ning Sam menatap Sentian, matanya penuh dengan keengganan. Untuk mengalahkan Sentian, dia telah menjalani pelatihan yang tidak manusiawi. Sekarang misinya telah tercapai, dia pikir dia bisa menghancurkan Sentian dan membalas dendam dengan mudah. Tapi sekarang semuanya sudah berakhir, dan dia masih belum sebanding dengan Sentian. Bukan saja dia bukan lagi tandingan Sentian, dia bahkan tidak punya kemampuan untuk menyakitinya. Kesenjangan psikologis semacam ini membuat Ning Sam benar-benar tercengang. Bukan hanya Ning Sam, tetapi 6 utusan berjubah ungu di samping juga mengerutkan kening ketika mereka melihat ini. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Sentian akan meningkat begitu cepat. Di masa depan, selama kamu terus berlatih dan membuat kemajuan, kukatakan padamu, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Sentian tersenyum dingin, lalu menendang Ning Sam menjauh. Badan Ning Sam tiba-tiba melayang seperti layang-layang yang talinya putus, dan jatuh dengan keras ke tanah. Puff! Ning Sam memuentehkan seteguk darah ke tanah. Setengah dari darah itu karena luka, dan setengahnya lagi karena amarah. Kenapa? Kenapa? Ning Sam yang menghela nafas ke langit. Ia merasa dewa tidak adil padanya. Ia berlatih sangat keras dan bahkan melemparkan dirinya ke api penyucian, menderita siksaan yang tidak manusiawi. Namun pada akhirnya semuanya sia-sia. Pukulan ini sulit ditanggung Ning Sam untuk sementara waktu. Melihat Ning Sam yang tercengang, Sentian tahu bahwa Ning Sam telah hancur total oleh pukulan ini, jadi dia tersenyum dingin dan berkata, "Daripada membiarkanmu hidup dalam kesakitan seperti ini, lebih baik aku memberimu kematian yang cepat." Setelah Sentian selesai berbicara, dia tiba-tiba mengayunkan tangannya ke arah Ning Sam. Dia ingin membunuh Ning Sam, karena orang ini terlalu licik. Selama dia ada, Sentian tidak akan pernah merasa tenang. Tetapi tepat ketika Sentian hendak menyerang Ning Sam, sesosok badan tiba-tiba melesat keluar, berdiri tepat di depan Ning Sam, lalu menamparkan Sentian dengan keras. Bang! Setelah suara keras, utusan berjubah ungu itu mundur 3 langkah, sementara Sentian hanya menggerakkan badannya sedikit. Wajah utusan berjubah ungu itu penuh dengan keterkejutan, dan setelah melihat ini, utusan berjubah ungu lainnya bergegas maju dan mengepung Sentian. Apakah kalian berencana menggunakan jumlah kalian untuk menindas kaum minoritas? Sentian melirik ke 6 utusan berjubah ungu itu dan bertanya dengan dingin. Sentian, kami tidak akan membunuhmu, tetapi sebaiknya kau tetap di sini dan jangan pergi kemanapun. Jika kau tidak mendengarkan, jangan salahkan kami karena bersikap kasar padamu. Seorang utusan berjubah ungu berjalan mendekati Sentian dan berkata. Sentian merasa suara itu terdengar familiar dan tiba-tiba teringat bahwa itu adalah suara Yukian. Sentian tidak menyangka bahwa Yukian, yang memiliki pengaruh terbanyak di 8 alam rahasia, sebenarnya adalah salah satu utusan berjubah ungu. Kau masih membutuhkanku untuk mengaktifkan formasi kebangkitan energi spiritual, jadi kau tidak berani membunuhku. Karena kau tidak berani membunuhku, maka aku tidak akan mendengarkanmu. Apa yang bisa kau lakukan? Aku akan keluar. Sentian berjalan lurus menuju alam rahasia Sekte Wendao.
Melihat hal ini, wajah Yukian memerah karena marah dan dia hanya bisa berteriak. Hentikan dia, jangan bunuh dia, tetapi itu tidak berarti kamu tidak bisa melumpuhkannya. Setelah kamu melumpuhkannya, lihatlah seberapa liar dia masih bisa. Setelah mengatakan itu, beberapa utusan berjubah ungu semuanya bergegas menuju Sentian. Menghadapi keenam utusan berjubah ungu, Sentian sudah lama kehilangan kepercayaan diri di hatinya. Namun, tepat ketika Sentian memikirkan cara menghadapi keenam utusan berjubah ungu itu, tiba-tiba terdengar teriakan keras di belakang mereka. Ning Sam pun berdiri dengan wajah penuh amarah dan berkata, "Kalian semua, hentikan ini semua, serahkan saja Sentian padaku, aku akan mengubahnya menjadi tongkat manusia." 6 utusan berjubah ungu itu menoleh ke belakang dan menemukan bahwa sekujur badan Ning Sam memancarkan aura yang menyeramkan, dan badannya tampak tumbuh lebih tinggi. Kemudian gelombang kabut hitam mengembun di belakang Ning Sam, langsung berubah menjadi dewa neraka jahat yang tinggi dan perkasa. Saya melihat dewa jahat ini memegang pedang bermata dua, matanya terbuka lebar, dan wajahnya ganas. Melihat pemandangan ini, 6 utusan berjubah ungu terkejut dan buru-buru berhenti untuk memberi jalan bagi Ning Sam. Ning Sam melangkah ke arah Sentian. Setiap kali dia melangkah, dewa jahat neraka di belakangnya juga melangkah maju, dan tekanan tak berujung terus memancar ke arah Sentian. "Sentian, jangan lupa, aku memiliki badan iblis api. Aku memiliki fisik yang berbeda dari orang biasa." Ning Sam melotot ke arah Sentian. Saat Ning Sam semakin dekat dengan Sentian, dewa jahat neraka di belakang Ning Sam menjadi semakin tinggi. "Sentian, pergilah ke neraka." Ning Sam meraung. Dewa jahat neraka juga meraung, dan dua pedang di tangannya bertabrakan, mengeluarkan kekuatan tak terbatas. Namun tepat ketika dewa jahat neraka melancarkan serangan ke arah Sentian, langit tiba-tiba menjadi gelap, lalu sebuah tangan besar jatuh dari langit dan langsung menamparkan badan dewa jahat neraka, langsung menghancurkannya. "Apakah kau menutup telinga terhadap kata-kataku?" Sebuah suara yang kuat perlahan datang dari langit. Mendengar suara orang kuat itu, Ning Sam gemetar ketakutan. Dia memang marah tadi dan ingin membunuh Sentian. Jika Sentian benar-benar terbunuh, itu akan menjadi bencana. "Guru Agung, saya mengakui kesalahan saya. Mohon maafkan saya kali ini." Ning Sam segera berlutut dan memohon belas kasihan. "Sekarang, kau bukan tandingan Sentian. Kekuatan orang ini jauh melebihi kekuatanmu. Kau harus terus berlatih. Sekarang, kau harus menyingkirkan pikiran balas dendam di benakmu dan berlatihlah dengan sepenuh hati." Pria kuat itu berkata kepada Ning Sam, "Guru besar, Sentian ini telah membunuh ayahku dan telah menindasku. Aku berlatih keras hanya untuk mengalahkannya dan membalaskan dendam ayahku. Aku memiliki badan iblis api. Jika aku mengaktifkan badan iblis api, Sentian ini sama sekali tidak akan menjadi lawanku." Ning Sam berkata dengan keras. Menurut Ning Sam, dia tidak bisa mengalahkan Sentian karena dia tidak mengaktifkan badan iblis api. Jika tidak, Sentian tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Suara orang kuat itu tidak muncul, tetapi telapak tangan besar tadi perlahan menghilang, dan dewa jahat neraka yang dipukuli kembali lagi ke belakang Ning Sam. Ning Sam tampaknya mengerti apa yang dimaksud orang kuat itu. Dia segera berdiri dan menatap Sentian. Matanya sedikit menyipit dan dia berkata dengan niat membunuh. "Sentian, hari ini aku akan membuatmu merasakan kehidupan yang lebih buruk daripada kematian." Setelah itu, sosok Ning Sam bersinar dengan cahaya, dan kemudian badan Ning Sam menyatu dengan dewa jahat neraka. Dewa jahat neraka yang besar datang ke arah Sentian sambil menghunus pedang bermata dua. Melihat ini, Sentian membalik tangan kanannya dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Dia bergerak maju secara diagonal, menghalangi pedang bermata dua milik dewa jahat neraka. Namun pada saat ini, Sentian hanya merasakan pedang pembunuh naga di tangannya bergetar tidak normal lagi, dan kali ini bergetar sangat hebat. Sentian ingin mengendalikan pedang pembunuh naga, tetapi tidak berhasil. Bahkan dengan roh pedang, Sentian tidak dapat berkomunikasi dengannya secara telepati. Tidak peduli bagaimana Sentian menyuntikkan kekuatan naga ke dalam pedang pembunuh naga, dia tidak dapat mengendalikannya. Kresek, retak, retak. Serangkaian suara halus terdengar, Sentian menemukan bahwa pedang pembunuh naga di tangannya ternyata memiliki retakan kecil. Ini benar-benar membuat Sentian takut.
Tahukah kamu, pedang pembunuh naga ini telah menemaninya dalam pertempuran di seluruh negeri dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak menyangka kalau senjata spiritual seperti pedang pembunuh naga ternyata ada retakannya. Sentian sangat terkejut sehingga dia segera mengambil kembali pedang pembunuh naga. Dia takut pedang pembunuh naga akan hancur jika dia terus menggunakannya. Tetapi ketika Sentian mengambil kembali pedang pembunuh naga, tidak ada yang tersisa untuk menghalangi pedang bermata dua milik Dewa Jahat Neraka, dan dia malah terkena serangan keras oleh pedang bermata dua tersebut. Bang! Badan Sentian langsung terpental, dan setelah berputar beberapa kali di udara, dia pun jatuh dengan keras ke tanah. Namun, badan Sentian kuat, dan dengan perlindungan badan emasnya yang tidak bisa dihancurkan, tidak ada bahaya yang ditimbulkan. Sentian, kakak Sentian, Suyuki dan yang lainnya bergegas mendekat dan membantu Sentian berdiri dengan penuh perhatian. Melihat ekspresi khawatir di wajah semua orang, Sentian tersenyum tipis dan berkata, "Aku baik-baik saja. Sedikit kekuatan ini tidak akan menyakitiku." Ketika Suyuki dan yang lainnya melihat bahwa Sentian memang tidak terluka, mereka merasa lega. "Hahaha, Sentian, sekarang kau seharusnya tahu seberapa kuat badan iblis apiku." Suara Ning Sam keluar dari mulut Dewa Jahat Neraka. Dapat didengar bahwa Ning Sam sangat gembira sekarang. Dia akhirnya bisa mengalahkan Sentian. Depresi dan frustrasi tadi kini telah hilang. Sentian memandang Ning Sam yang bangga, dan senyum muncul di sudut mulutnya. "Bahkan jika kamu mengaktifkan fisik spesialmu, kamu tidak akan menjadi lawanku." Setelah Sentian mengatakan ini, dia langsung mengeluarkan busur Raja Dewa. Pedang pembunuh naga tidak dapat digunakan untuk sementara, jadi Sentian hanya dapat menggunakan busur Raja Dewa. Saat busur Raja Dewa dikeluarkan, mata keenam utusan berjubah ungu tertarik padanya. Sentian menarik tali busur, dan seluruh energi spiritual dalam jarak ratusan meter di sekitarnya menyerbu ke arahnya. Energi spiritual ini mengembun menjadi bulu anak panah di tali busur, dan aura kengerian yang bergulung siap dilepaskan. Ning Sam menatap busur Raja Dewa di tangan Sentian dan sedikit bingung. Dia sudah bisa dengan jelas merasakan aura berbahaya yang terpancar dari busur Raja Dewa. Aura berbahaya semacam ini adalah kebalikan dari saling mendukung dan menahan. Aura yang dipancarkan dari busur Raja Dewa menekan aura jahat di badan Ning Sam hingga mati. Melihat Sentian menarik tali busur dan anak panah diarahkan padanya, Ning Sam mulai panik. Swiss! Sentian melepaskan tali busur, dan anak panah itu melesat bagaikan meteor, menyeret ekor api putih yang panjang, langsung menuju Ning Sam. Melihat ini, Ning Sam menyentuh dua pedang di tangannya, dan serangkaian perisai langsung muncul di depannya. Hanya dalam sekejap mata, lebih dari selusin perisai yang diselimuti kabut hitam membungkus Ning Sam dengan erat. Anak panah yang ditembakkan Sentian menyentuh perisai di depan badan Ning Sam dengan kecepatan yang sangat cepat. Tanpa jeda, anak panah itu akhirnya berhasil menembus perisai dalam sekejap. Di depan bulu anak panah ini, perisai yang dibentuk oleh Ning Sam serapuh kertas tipis. Anak panah itu menembus lebih dari selusin perisai dan langsung melesat ke badan Dewa Jahat Neraka. Untuk sesaat suasana menjadi sunyi, dan Dewa Neraka yang jahat memperlihatkan ekspresi kesakitan di wajahnya yang ganas. Duar, disertai ledakan, Dewa Jahat Neraka seketika berubah menjadi abu dan lenyap tanpa jejak. Namun, Ning Sam, yang telah menyatu dengan Dewa Jahat Neraka, terpisah di saat-saat terakhir. Namun meski begitu, Ning Sam terluka dan memuentehkan darah. Pada saat ini, wajah Ning Sam tampak lebih jelek daripada jika dia baru saja memakan kotoran. Dia pikir dia bisa mengalahkan Sentian dengan mengaktifkan badan iblis apinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia masih akan dikalahkan oleh Sentian. Ini merupakan pukulan berat bagi kepercayaan diri Ning Sam. "Apakah kamu percaya apa yang aku katakan sekarang?" Pada saat ini, suara yang kuat itu terdengar lagi. Ning Sam menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Memang ada kesenjangan antara kekuatannya dan Sentian. Tak lama kemudian seberkas cahaya menyala, dan sosok Ning Sam langsung menghilang dari tempatnya. Suara yang kuat itu melanjutkan, "Kalian, jaga Sentian dan jangan biarkan dia meninggalkan alam rahasia." Orang kuat itu meminta keenam utusan berjubah ungu untuk menjaga Sentian dan tidak membiarkan Sentian meninggalkan alam rahasia Sekte Wendao.
Enam utusan berjubah ungu mengepung Sentian. Sentian menghadapi keenam utusan berjubah ungu itu, sedikit mengernyit dan berkata, "Kalian adalah kultivator di 8 alam rahasia, tetapi kalian bersedia menjadi guguk pelacak bagi seorang kultivator iblis. Tidakkah kalian merasa malu?" Sentian menanyai keenam utusan berjubah ungu itu. "Sentian, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, tetaplah di sini dengan patuh dan jangan pergi kemanapun, aku dapat memastikan bahwa kamu aman. Kami hanya ingin mengaktifkan formasi kebangkitan energi spiritual dan tidak ingin menyakiti siapapun." Meskipun 8 alam rahasia kaya akan energi spiritual, mereka tetap memiliki keterbatasan. Selain itu, seiring berjalannya waktu, 8 alam rahasia menghadapi situasi kehancuran setiap saat. Apa yang akan kita lakukan? Yu Qian berdiri dan berkata kepada Sentian, "Aku ingin pergi, kau tidak bisa menghentikanku kecuali kau membunuhku." Kata Sentian dengan dingin, "Jangan paksa kami menyerangmu." Wajah Yu Qian berubah muram. "Kalau begitu, ayo kita lakukan. Aku harus pergi dari sini." Setelah Sentian selesai berbicara, semburan aura mulai keluar dari badannya. Melihat ini, Yu Qian melambaikan tangannya dan berkata, "Ambil tindakan, jangan biarkan dia pergi." Baru saja menyaksikan kekuatan Sentian, keenam utusan berjubah ungu menyerang bersama. Saya melihat beberapa sinar cahaya memancar dari tangan 6 utusan berjubah ungu. Setelah beberapa sinar cahaya berkumpul di udara, mereka membentuk seberkas cahaya yang kuat, bersinar ke arah Sentian. Menghadapi pilar cahaya besar itu, Sentian sama sekali tidak panik, karena dia tahu bahwa utusan berjubah ungu ini tidak akan membunuhnya, mereka hanya ingin menjebaknya. Seberkas cahaya besar menyinari Sentian, dan langsung membentuk penghalang transparan di sekeliling Sentian, langsung menutupi Sentian. Apakah formasi semacam ini mungkin bisa menjebakku? Sentian tiba-tiba mengepalkan tangannya dengan jijai. Tinju cahaya suci. Sentian berteriak keras, dan kekuatan spiritual di dantiannya mulai melonjak, dan semburan cahaya melintas di tangan kanannya. Tetapi ketika Sentian ingin meledakkan penghalang di depannya dengan satu pukulan, dia menemukan bahwa cahaya di tinjunya menghilang seketika, dan dia tidak dapat memobilisasi kekuatan spiritual di dantiannya. Seolah-olah ada kekuatan represif yang sangat kuat yang menekan kekuatan spiritual dalam badannya. Akibatnya, Sentian tidak dapat mengerahkan kekuatannya, menerobos penghalang dan kabur. Bagaimana ini bisa terjadi? Sentian tidak mempercayainya dan mencoba mengeluarkan kekuatan spiritual di badannya lagi, tetapi tetap tidak ada gerakan. Bahkan kekuatan naga di dalam kristal naga tidak dapat digunakan. Melihat ekspresi Sentian, Yu Qian tersenyum. "Sentian, jangan buang-buang energimu. Tidak seorang pun dapat menghancurkan Immortal Trapping Array yang telah kita buat bersama. Kamu tidak dapat menggunakan kekuatan spiritualmu di dalam Immortal Trapping Array. Kamu tinggal saja di sini dengan patuh dan tunggu arai kebangkitan energi spiritual dimulai. Setelah energi spiritual seluruh dunia sekuler dihidupkan kembali, kita dapat meminta yang kuat untuk memberimu jalan keluar. Kamu memiliki bakat luar biasa dan memang jenius dalam membudidayakan makhluk abadi. Aku harap kamu dapat mengetahui situasi saat ini." Yu Qian membujuk Sentian, tetapi Sentian tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Sentian diam-diam memobilisasi kekuatan pola Dao dalam badannya. Dia menemukan bahwa meskipun kekuatan spiritual dan kekuatan naganya ditekan oleh formasi perangkap abadi, kekuatan pola Dao tidak terpengaruh sama sekali. Tampaknya formasi perangkap abadi ini menargetkan kekuatan spiritual yang digunakan oleh makhluk abadi, atau kekuatan naga, sedangkan kekuatan pola ini sama sekali tidak dimiliki oleh para kultivator abadi. Kekuatan pola Dao ini milik klan iblis, dan formasi perangkap abadi yang mereka gunakan tidak dapat menekan kekuatan pola Dao sama sekali. Sentian menghela napas lega ketika dia mendapati bahwa kekuatan pola Dao tidak terpengaruh. Namun, dia masih sangat marah dan melotot ke arah Yu Qian. "Kamu membantu dan bersekongkol dengan kejahatan. Kamu sama sekali tidak layak menjadi seorang kultivator. Aku tidak akan pernah berada dalam kelompok yang sama denganmu. Apakah kamu ingin berada dalam kelompok yang sama dengan kami? Apakah kamu pikir kamu masih punya pilihan sekarang?" Yu Qian mendengus dingin, lalu pergi dengan cepat bersama beberapa utusan berjubah ungu lainnya. Mereka sangat yakin bahwa Sentian tidak dapat lolos dari formasi perangkap abadi. Di dalam sekte hati iblis,
Ning Sam berlutut di hadapan Yang Maha Kuasa, wajahnya sepucat kemah-teihan. Pukulan ini membuat Ning Sam tidak lagi memiliki energi dan semangat seperti dulu, dan dia menjadi seperti orang idiot. Ambisi di awal kini telah hilang. Dia mengira setelah semua kesulitan yang dialaminya di jurang neraka, dia akan menjadi tak terkalahkan setelah keluar dan akan mampu mengalahkan Sentian dengan mudah. Tetapi faktanya justru sebaliknya, dia dipukuli oleh Sentian tanpa ada kesempatan untuk melawan. Ning Sam menundukkan kepalanya, menunggu hukuman dari Yang Berkuasa. Pria kuat itu menatap wajah dekaden Ning Sam dengan ekspresi dingin. Yang Maha Kuasa, Ning Sam sekarang sedang menempa diri di jurang neraka, dan dia masih belum sebanding dengan Sentian. Apa yang harus kita lakukan? Waktu untuk mengaktifkan formasi kebangkitan energi spiritual sudah dekat. Jika kita tidak dapat menaklukkan Sentian, saya khawatir Sentian pasti akan menimbulkan masalah setelah formasi diaktifkan. Bisik iblis itu kepada Yang Maha Kuasa. Sepertinya aku melebih-lebihkan kekuatan badan iblis api. Namun, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kita hanya dapat menemukan cara untuk meningkatkan kultivasi Ning Sam dengan cepat. Pria kuat itu berkata perlahan. Tuan Besar, bahkan jika kita mengeluarkan semua sumber daya sekte hati iblis, saya khawatir Ning Sam tidak akan dapat memurnikannya dalam waktu sesingkat itu. Kata utusan iblis, jika sumber dayanya tidak dapat disempurnakan, maka kami akan memberinya kekuatan yang sudah jadi dan membiarkannya menyerap kekuatan orang lain untuk berkembang. Pria perkasa itu berbalik dan menatap utusan iblis itu. Hal ini membuat utusan iblis itu ketakutan, dan dia berlutut di depan orang kuat itu dengan suara keras. Dia takut bahwa dialah yang akan diserap oleh Ning Sam. Melihat betapa takutnya utusan iblis itu, Sang Sakti melanjutkan, "Jangan takut. Aku tidak terlalu menghargai kekuatanmu. Aku akan memberimu tugas sekarang. Lakukan sekarang juga." Sang Sakti melambaikan tangannya dan membisikkan beberapa patah kata di telinga utusan iblis itu. Setelah mendengarkan, iblis itu mengangguk, berbalik dan pergi dengan cepat. Pria perkasa itu melirik Ning Sam, melambaikan tangannya dan berkata, "Turunlah juga. Kamu tidak diizinkan mencari Sentian tanpa izinku." Ning Sam tidak mengatakan apa-apa, tetapi perlahan berdiri, berbalik dan pergi. Melihat punggung Ning Sam, lelaki perkasa itu sangat marah. Kalau saja Ning Sam bukan siluman api, dia pasti sudah menamparnya sampai mati. Tidak lama setelah Ning Sam pergi, Yukian dan 6 utusan berjubah ungu lainnya kembali. "Bukankah aku memintamu untuk menjebak Sentian? Mengapa dia kembali?" tanya pria kuat itu. "Yang Maha Kuasa, kami telah menjebak Sentian dengan susunan perangkap abadi, dia tidak dapat kabur." Yukian melangkah maju dan berkata, "Sekarang Sentian telah terperangkap, saya harap Anda dapat mengizinkan kami kembali ke alam rahasia untuk menemui keluarga kami. Bagaimanapun, kami datang ke sini dengan tergesa-gesa dan tidak mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga kami. Saya telah mengirim orang untuk mengundang keluarga Anda, dan kami akan dapat bertemu dengan mereka dalam waktu kurang dari 2 hari. Anda tinggal menunggu dengan sabar. Tugas yang paling mendesak adalah memastikan aktivasi susunan pembangkitan energi spiritual. Selama energi spiritual dihidupkan kembali, dunia sekuler begitu besar sehingga Anda dapat berkeliaran dengan bebas. Pada saat itu, tidak akan ada alam rahasia." Yang Maha Kuasa berkata kepada beberapa utusan berjubah ungu. Mendengar hal ini, beberapa utusan berjubah ungu buru-buru mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Mereka tidak menyangka bahwa orang kuat itu benar-benar akan mengirim orang untuk menjemput keluarga mereka. Setelah beberapa utusan berjubah ungu pergi, pria perkasa itu melambaikan tangannya dengan ringan, dan sebuah lubang hitam langsung muncul di udara. Setelah riak muncul dalam lubang hitam, 4 pria bertopeng benar-benar keluar dari lubang hitam. Keempat pria itu juga membawa peti mahtei berwarna merah tua, yang terlihat sangat tebal. Namun, ada banyak rune rumit yang diukir di sekitar peti mahtei, dan ada juga beberapa jimat kuning yang ditempel di peti mahtei. Sepertinya ada monster yang disegel dalam peti mahtei ini. 4 pria bertopeng meletakkan peti mahtei di depan pria berkuasa itu, lalu salah satu pria bertopeng mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepada pria berkuasa itu. Orang perkasa itu mengambil token tersebut, dan hembusan energi disuntikkan ke dalam token tersebut, lalu semburan cahaya merah menyambar token tersebut. Saat lampu merah menyala,
peti mah Tei itu mulai bergetar, dan aura yang sangat mengerikan terpancar darinya. Keempat pria bertopeng itu hanya melihat sekilas, lalu berbalik dan berjalan kembali ke lubang hitam. Orang kuat itu memandang token di tangannya dan peti mah Tei di depannya, dan menjadi sangat gembira. Masuki dunia rahasia Sekte Dao. Su Yuqi, Xiaoru dan yang lainnya sangat cemas ketika mereka melihat Sentian terjebak. Tetapi tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat membuka Immortal Trapping Array. Jangan buang-buang energimu. Kamu tidak bisa menghancurkan formasi perangkap abadi ini. Kata Sentian kepada Su Yuqi. Tidak, aku harus menyelamatkanmu. Aku tidak bisa hanya melihatmu terjebak di sini. Su Yuqi mengayunkan tinjunya dan menghantam formasi perangkap abadi itu berulang kali. Tetapi dengan kekuatan Su Yuqi, dia tidak dapat menggoyahkan formasi perangkap abadi sama sekali. Aku bisa keluar sendiri. Formasi perangkap abadi ini sama sekali tidak bisa menjebakku. Setelah Sentian selesai berbicara, kekuatan pola Dao di badannya berkumpul di tinju Sentian. Duar, Sentian meninju, dan formasi perangkap abadi hancur seketika. Melihat Sentian menghancurkan formasi dengan begitu mudahnya, Su Yuqi dan Xiaoru semuanya tercengang. Setelah beberapa saat, Xiaoru berkata, "Kakak Sentian, kamu sangat jahat. Kamu jelas bisa keluar dari formasi, tetapi kamu masih menatap kami dengan cemas." Su Yuqi juga melotot ke arah Sentian, cemberut dan tampak sedikit marah. Melihat ini, Sentian hanya bisa bergegas maju untuk membujuk Su Yuqi. "Baiklah, sebaiknya kamu cepat pergi dari sini, kalau tidak orang-orang itu akan kembali dan kamu tidak akan bisa pergi lagi." Su Yuqi mendorong Sentian dan memintanya untuk segera pergi. "Jangan khawatir, tidak akan butuh waktu lama bagi aku untuk membawamu keluar," kata Sentian kepada Su Yuqi. "Aku percaya padamu, silakan pergi cepat." Atas desakan Su Yuqi, Sentian meninggalkan alam rahasia Sekte Wendao. Setelah kembali ke Longmen, Sentian teringat pedang pembunuh naga dan merasakan kesedihan di hatinya. Mengeluarkan pedang pembunuh naga, Sentian melihatnya berulang kali. Melihat retakan pada pedang pembunuh naga, Sentian merasa sangat tidak nyaman. Pedang pembunuh naga ini telah menemaninya dalam penaklukaannya, dan manusia serta pedang itu telah lama menjadi satu. Namun sekarang pedang pembunuh naga itu rusak, dan Sentian sangat sedih. Apakah ada cara untuk mengembalikan pedang pembunuh naga ini? Sentian ingin mencari tahu apakah ada cara untuk mengembalikan pedang pembunuh naga di tangannya. Tetapi setelah memikirkannya, Sentian masih belum dapat menemukan solusi. Jadi Sentian menemukan Humazi. Humazi berpengetahuan luas dan telah banyak berpengalaman, mungkin dia punya solusinya. Ketika Humazi mendengar apa yang dimaksud Sentian, dia juga merasa sangat malu. "Sentian, pedang pembunuh naga di tanganmu jelas merupakan pedang spiritual, dan juga telah dibangkitkan dengan kecerdasan. Akan sulit bagi seorang pemurni senjata biasa untuk memulihkan pedang pembunuh naga milikmu," Humazi berkata sambil melihat pedang pembunuh naga di tangan Sentian. "Apakah tidak ada solusi sama sekali? Tuan Hu berpengetahuan luas dan pasti mengenal beberapa ahli pemurnian senjata, kan?" Sentian mulai menyanjung Humazi. Setelah disanjung oleh Sentian, Humazi merasa sedikit bangga. "Tuan pemurni senjata, tentu saja aku mengenalnya. Ratusan tahun yang lalu, ada sebuah sekte yang sangat kuat dalam memurnikan senjata. Namun, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, sekte tersebut kemudian menghilang. Beberapa tahun yang lalu, aku bertemu dengan seorang biksu tua yang berkeliling dunia. Ketika kami mengobrol, aku mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah seorang pemurni senjata dan murid dari sekte yang telah menghilang ratusan tahun yang lalu. Aku pikir dia sedang membual saat itu. Tetapi setelah aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa dia menggunakan sepotiong besi tua untuk menempa belati yang sangat tajam, aku mulai mempercayainya," kata Humazi. "Lalu di mana biksu tua yang kau sebutkan itu? Ayo kita cari dia sekarang." Sentian bertanya dengan tergesa-gesa setelah mendengar ini. "Sudah bertahun-tahun berlalu, bagaimana aku bisa tahu di mana tempatnya, tetapi dia pernah berkata bahwa dia menjadi biksu di Kuil Lingyin," kata Humazi. "Baiklah, mari kita pergi ke Kuil Lingyin besok." Sentian memutuskan untuk pergi mencari ahli pemurnian senjata yang disebutkan Humazi. Akan sangat bagus jika dia bisa memperbaiki pedang pembunuh naga.
Tanpa pedang pembunuh naga, Sentian selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Hari berikutnya, Sentian mengikuti Humazi langsung ke Kuil Lingyin. Kuil Lingyin hanya berjarak beberapa ratus kilometer dari Kyoto. Dengan kecepatan Sentian dan timnya, mereka tiba di sana hanya dalam beberapa jam. Di masa lalu, Kuil Lingyin juga sangat populer, dengan banyaknya orang yang datang untuk beribadah dan membakar dupa setiap hari. Namun sekarang tempat itu sudah sangat sepi. Sentian dan Humazi naik ke gunung, tetapi mereka tidak melihat seorang pun di sepanjang jalan. Ketika kami tiba di Kuil Lingyin, kami mendapati kuil itu telah menjadi reruntuhan dan penuh debu, seolah-olah tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Ketika Sentian melihat keadaan Kuil Lingyin, hatinya langsung hancur. Ketika mereka berdua masuk ke Kuil Lingyin, mereka melihat pemandangan yang sunyi dengan rumput liar tumbuh di mana-mana. Tidak ada seorang pun biksu di sana. Sepertinya ahli pemurnian senjata yang kutemui sudah tidak ada di sini lagi. Humazi melihat situasi di Kuil Lingyin dan menyadari bahwa sudah lama tidak ada seorang pun yang tinggal di sini. Oh, Sentian menghela napas. Ayo pergi. Tepat saat Sentian dan Humazi berbalik dan bersiap untuk pergi, tiba-tiba embusan udara datang, diikuti oleh sosok yang menghalangi jalan keduanya. Sentian memperhatikan dengan saksama dan mendapati bahwa orang yang menghalangi jalan mereka adalah seorang biksu tua yang mengenakan jubah compang camping dan berwajah kotor. Kalian berdua, karena kalian sudah datang ke Kuil Lingyin, mengapa kalian tidak membakar dupa dan mempersembahkan sejumlah uang sebelum pergi? Kata biksu tua itu kepada Sentian dan Humazi. Humazi menatap biksu tua itu dari atas ke bawah, lalu buru-buru berkata, Guru, apakah Anda ingat saya? Kita pernah bertemu beberapa tahun yang lalu. Biksu tua itu menatap Humazi, lalu menggelengkan kepalanya. Saya telah bepergian ke seluruh dunia dan bertemu banyak orang, bagaimana saya bisa mengingat mereka semua? Guru, tidak masalah apakah Anda ingat atau tidak. Kami datang kepada Anda untuk meminta bantuan Anda. Biksu tua itu tidak mengingat Humazi, tetapi Humazi tidak marah. Apakah Anda meminta bantuan saya? Biksu tua itu tercengang. Lihatlah saya dalam kondisi seperti ini, apa yang dapat saya bantu? Guru, saya tahu Anda adalah ahli dalam pemurnian senjata. Teman saya memiliki pedang yang rusak, dan saya ingin meminta bantuan Anda untuk memperbaikinya. Kata Humazi langsung. Jadi begitulah adanya. Biksu tua itu mengangguk sedikit. Hanya memperbaiki pedang, aku bisa melakukannya, tetapi apakah aku bisa mendapatkan manfaatnya? Guru, selama Anda dapat membantuku memperbaiki pedang, Anda dapat memperoleh apapun yang Anda inginkan, bahkan membangun kembali Kuil Lingyin ini, aku tidak keberatan. Sentian berkata dengan tergesa-gesa ketika mendengarnya. Kau cukup sombong, tapi Kuil Lingyin ini bukan milikku, jadi mengapa aku harus membangunnya kembali? Biksu tua itu menggelengkan kepalanya. Jika aku membantumu memperbaiki pedang, kau harus membantuku menyelamatkan seseorang. Menyelamatkan siapa? Sentian dan Humazi bertanya bersamaan. Kau tak perlu khawatir tentang siapa yang akan kami selamatkan, tetapi orang ini dipenjara di ruang bawah tanah Sekte Huofen. Jika kau berjanji untuk membantuku menyelamatkannya, aku bisa memperbaiki pedangmu, dan bahkan menempa pedang untukmu. Kata biksu tua itu. Sekte Api. Sentian dan Humazi sama-sama tercengang. Mereka belum pernah mendengar tentang sekte seperti itu. Guru, di manakah Sekte Api yang Anda bicarakan? Saya belum pernah mendengarnya. Sentian mengetahui segala hal tentang dunia sekuler, dunia tersembunyi, dan alam rahasia, tetapi dia belum pernah mendengar tentang Sekte Api ini. Kau bahkan tidak tahu tentang Sekte Huofen. Sekte itu hanya setengah jalan dari puncak Qingyu. Bagaimana mungkin kau belum pernah mendengar tentang sekte sebesar itu? Biksu tua itu menatap Sentian dengan ekspresi terkejut. Kali ini, Sentian dan Humazi bahkan lebih bingung. Mereka tidak tahu di mana puncak Qingyu berada. Tuan, Anda menyebutkan puncak Qingyu ini, kami juga belum pernah mendengarnya. Sentian tampak tidak berdaya. Kenapa kalian belum pernah mendengar tentang puncak Qingyu? Puncak Qingyu ini. Biksu tua itu hendak memarahi Sentian dan Humazi. Namun tiba-tiba dia terdiam, seperti teringat sesuatu, kemudian air matanya mengalir dan dia pun menangis terseduh-seduh. Tindakan biksu tua itu membingungkan Sentian dan Humazi. Tuan, ada apa denganmu?
Sentian bertanya dengan hati-hati. Namun biksu tua itu mengabaikan Sentian dan terus menangis, yang membuat Sentian terdiam. Setelah Sentian dan Humazi menyaksikan biksu tua itu menangis selama lebih dari 10 menit, biksu tua itu akhirnya berhenti menangis. "Guru, Anda," Sentian hendak bertanya ketika biksu tua itu berbicara. "Sekte Huofen yang kumaksud berada di alam surga, jadi kau belum pernah mendengarnya. Aku tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, aku telah meninggalkan alam surga selama lebih dari 10 tahun. Kata biksu tua itu dengan wajah sedih. Perkataan biksu tua itu langsung mengejutkan Sentian dan Humazi. "Tuan, Anda berasal dari alam surgawi." Wajah Sentian penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka akan ada orang dari alam surgawi di dunia sekuler ini. Biksu tua itu mengangguk. "Selama bertahun-tahun, saya selalu berpikir bahwa saya hidup di alam surgawi, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya telah meninggalkan alam surgawi selama bertahun-tahun. Guru, ketika Anda datang ke dunia sekuler dari alam surgawi, bukankah Anda akan ditekan oleh hukum langit dan bumi?" Sentian sangat terkejut. Bukankah biksu tua ini takut pada penindasan hukum langit dan bumi seperti dirinya? Bagaimana mungkin aku tidak ditekan oleh hukum langit dan bumi? Namun, untuk bertahan hidup, aku harus melakukan ini. Sekarang, lebih dari 10 tahun telah berlalu. Di bawah tekanan hukum langit dan bumi, kekuatanku telah banyak menurun. Namun, keterampilan pemurnian senjataku belum ditekan, jadi mudah untuk memperbaiki senjata itu. Biksu tua itu berkata dengan ringan. "Guru, apa yang terjadi di bumi yang membuat Anda datang ke dunia sekuler dari dunia surgawi meskipun ditekan oleh hukum langit dan bumi?" Sentian sangat ingin tahu mengapa biksu tua itu ingin meninggalkan dunia surgawi. Anda harus tahu bahwa di mata para pendeta di dunia sekuler, dunia surga adalah surga, tempat yang mereka impikan. Wah, panjang ceritanya. Biksu tua itu menghela nafas, lalu menuturkan kisahnya dengan perlahan. Sentian dan Humazi mendengarkan dengan tenang, dan kemudian mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Biksu tua ini aslinya bukanlah seorang biksu, melainkan seorang ahli pemurnian senjata dari sekte pemurnian senjata yang bernama Tihui. Karena sekte pemurnian senjata paling terkenal dalam menciptakan senjata ajaib, sekte ini telah menjadi sasaran sekte api. Sekte Huofen meminta sekte Lianqi untuk membantu mereka menempa senjata, tetapi karena sekte Huofen adalah sekte jahat, sekte Lianqi menolaknya dan akhirnya mereka dimusnahkan, dan pemimpin sekte Lianqi juga ditangkap. Master Iron Hammer kabur dengan rahasia pemurnian senjata sekte pemurnian senjata dan diburu oleh orang-orang sekte api. Tanpa pilihan lain, Master Tihui hanya bisa menghancurkan waktu dan ruang dan kabur ke dunia fana. Dia lebih suka menderita penindasan hukum langit dan bumi daripada ditangkap oleh orang-orang dari sekte Huofen. Orang-orang dari sekte Huofen takut akan hukum langit dan bumi, jadi mereka tidak mengejarnya, yang membuat Guru Tihui terhindar dari bahaya. Namun, Master Tihui hanya bisa berkelana di dunia sekuler. Kemudian, ia menjadi biksu di Kuil Lingyin. Kemudian, karena Kuil Lingyin menjadi bobrok, ia menjalani kehidupan tanpa rumah lagi. Namun, dia tidak pernah menyerah untuk menyelamatkan tuannya. Itulah sebabnya Sentian dan yang lainnya datang untuk mencari Tuan Tihui. Syarat yang diajukan oleh Tuan Tihui adalah menyelamatkan orang. Sentian mendengarkan cerita Guru Tihui, dan kemudian dia menyadari bahwa dunia surga dan manusia sama sekali bukan surga di bumi, tetapi penuh dengan intrik dan pertempuran. Dari sudut pandang ini, Master Iron Hammer cukup menyedihkan. Dia sendirian dan telah mengembara di dunia sekuler selama bertahun-tahun. Setelah mendengarkan ini, Sentian dan Humazi tetap terdiam untuk waktu yang lama. Master Tihui juga berduka. Setelah beberapa saat, dia menghela napas panjang dan memaksakan senyum, berkata, "Melihat kalian berdua mendengarkanku dengan sangat serius, aku tidak menginginkan syarat apapun lagi. Dengan kemampuanmu, kamu tidak dapat menyelamatkan orang-orang dari sekte Huofen. Senjata apapun yang ingin kamu perbaiki, keluarkan saja. Aku akan meninggalkan tempat ini setelah aku selesai memperbaikinya untukmu." Tuan Iron Hammer, pedangku yang lain retak. Bisakah kau membantuku memperbaikinya? Setelah Sentian selesai berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Saat pedang pembunuh naga muncul, Master Iron Hammer tercengang, matanya terbelalak,
menatap pedang pembunuh naga di tangan Sentian. Pedang pembunuh naga, kata Master Iron Hammer setelah melihatnya beberapa saat. Tuan, bagaimana Anda tahu ini adalah pedang pembunuh naga? Sentian sangat terkejut. Pedang pembunuh naga ini adalah pedang spiritual yang ditempa oleh Sekte Pemurnian Senjata milikku. Saat itu, pemimpin sekte kami menggunakan pedang pembunuh naga ini untuk membunuh 3 Raja Iblis berturut-turut. Namun kemudian roh pedang itu rusak, dan pedang pembunuh naga itu menghilang. Aku tidak menyangka pedang pembunuh naga itu akan jatuh ke dunia sekuler dan ke tanganmu. Namun, fakta bahwa kau bisa menjadi satu dengan pedang pembunuh naga juga berarti bahwa kau dan pedang pembunuh naga memang ditakdirkan. Kata Master Iron Hammer. Ketika Sentian mendengar ini, dia tidak pernah menyangka bahwa pedang pembunuh naga yang menemaninya dalam pertempuran ternyata adalah pedang ajaib yang ditempa oleh Sekte Pemurnian Senjata. Mampu menempa pedang spiritual seperti pedang pembunuh naga menunjukkan bahwa kekuatan Sekte Pemurnian Senjata ini memang tidak bisa diremehkan. Tuan, lihatlah sebentar. Entah mengapa, pedang pembunuh naga ini mulai retak, dan sepertinya ada sesuatu yang merugikanku. Sentian menyerahkan pedang pembunuh naga itu kepada Tuan Palu Besi. Seharusnya tidak seperti ini. Bahkan jika roh pedang pembunuh naga rusak, badan pedang itu masih sangat keras dan seharusnya tidak ada retakan. Master Iron Hammer mengambil pedang pembunuh naga dan mengamatinya dengan saksama. Tak lama kemudian, Master Hammer menemukan inti masalahnya. Semangat pedang-pedang pembunuh naga tampaknya menjadi jauh lebih kuat di tanganmu. Namun, seiring kekuatanmu terus meningkat, semangat pedang-pedang pembunuh naga tidak meningkat. Jadi saat kau menggunakan pedang pembunuh naga, pedang itu hampir tidak dapat menahan aura yang kau pancarkan. Juga, pedang pembunuh naga tidak dapat lagi menampilkan seluruh kekuatanmu. Kau harus meningkatkan pedang pembunuh naga lagi. Master Iron Hammer berkata kepada Sentian. Ketika Sentian mendengar ini, dia langsung mengerti. Dia telah berfokus pada pertumbuhan kekuatannya sendiri, tetapi mengabaikan pertumbuhan roh pedang-pedang pembunuh naga. Kekuatannya meledak begitu banyak dalam waktu singkat. Ketika dia menyuntikkan kekuatan naga suci ke pedang pembunuh naga hampir tidak dapat menahannya, jadi itu membuat getaran berdengung. Tuan, apakah Anda punya cara untuk membantu saya memperbaiki pedang pembunuh naga? Atau meningkatkan pedang pembunuh naga? Sentian buru-buru bertanya kepada Tuan Palu Besi. Master Tihui menggelengkan kepalanya. Jika itu senjata biasa, aku dapat membantumu memperbaikinya, tetapi pedang pembunuh naga ini, dengan kekuatanku saat ini, tidak ada cara untuk memperbaiki dan meningkatkannya. Sentian merasa frustrasi ketika mendengarnya. Apakah aku hanya akan melihat pedang pembunuh naga ini menjadi sampah yang tidak berguna? Master Tihui, karena pedang pembunuh naga ini ditempa oleh Sekte Pemurnian Senjatamu, mengapa kau tidak dapat memperbaikinya? Humazi bertanya dengan bingung. Jika kamu ingin memperbaiki atau meningkatkan pedang spiritual seperti pedang pembunuh naga, kamu tidak dapat mengandalkan para penyuling senjata saja. Kamu tidak mengerti tentang penyulingan senjata, jadi kamu tidak tahu langkah-langkah yang terlibat. Menurutmu, apakah pedang spiritual seperti ini dapat dibuat hanya dengan menempanya saja? Bisakah kamu bayangkan bagaimana roh pedang di dalam pedang spiritual ini tercipta? Kata Master Hammer, bagaimana ini bisa terjadi? Sentian dan Humazi bertanya serempak. Keduanya sangat penasaran. Lagi pula, mereka tidak tahu apa-apa tentang peralatan pemurnian, dan hanya ada sedikit pemurni peralatan di dunia sekuler atau dunia rahasia. Senjata ajaib yang digunakan sebagian orang diperoleh dengan menjelajahi beberapa reruntuhan atau menggali harta karun, bukan dengan menyewa orang lain untuk membuatnya. Jadi tidak seorang pun pernah memikirkan bagaimana senjata-senjata ini ditempa, dan dari mana roh pedang dalam pedang-pedang spiritual itu berasal. Di Sekte Pemurnian Senjata kami, ada kolam suci yang disebut kolam pencucian pedang. Semua pedang yang kami tempa harus melewati kolam pencucian pedang dan diberi nutrisi oleh energi spiritual di air kolam. Perlahan-lahan, roh pedang akan dihasilkan di kolam pencucian pedang. Tetapi tidak semua pedang dapat menghasilkan roh pedang. Beberapa pedang akan rusak saat ditempatkan di kolam pencucian pedang setelah ditempa, dan kemudian menjadi pedang yang tidak berguna. Jika kamu ingin memperbaiki atau meningkatkan pedang pembunuh naga seperti milikmu, kamu perlu merendamnya di kolam pencucian pedang dan menggunakan keterampilan pemurnian senjataku.
kata Master Hammer. Lalu mengapa kita tidak pergi ke Sijiantan dan memperbaiki pedang pembunuh naga milikku? Tanya Sentian. Master Tihui memandang Sentian seperti orang bodoh. Ini adalah dunia sekuler, dan Sijiantan berada di dunia surgawi. Bagaimana kita bisa sampai di sana? Saya telah berada di sini selama bertahun-tahun, dan kekuatan saya telah banyak ditekan. Saya tidak dapat merobek waktu dan ruang untuk membuka jalan dari dunia sekuler ke dunia surgawi. Untuk pergi ke dunia surgawi, mungkin sangat sulit. Humazi juga berkata. Sentian tetap diam. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada Master Tihui. Master, jika aku dapat membuka jalan dari dunia sekuler ke dunia surgawi, dapatkah Anda membawa kami ke kolam pencucian pedang? Dapatkah Anda membuka jalan dari dunia sekuler ke dunia surgawi? Master Tihui menatap Sentian dengan tidak percaya. Jangan bercanda. Meskipun kekuatanmu tidak lemah, tidak mungkin untuk membuka jalan dari dunia sekuler ke dunia surgawi. Master Tihui sama sekali tidak percaya apa yang dikatakan Sentian. Tuan Hammer, katakan saja padaku, jika aku membuka jalan itu, bisakah kau membawa kami ke sana? Tanya Sentian dengan serius. Tentu saja, setelah bertahun-tahun, aku juga ingin kembali dan melihat-lihat. Jika aku benar-benar dapat kembali ke alam surga, aku tidak akan pernah pergi lagi, bahkan jika aku ditangkap oleh orang-orang dari Sekte Api, aku tidak akan pergi. Master Palu Besi mengangguk dan berkata, Sentian, apakah kamu benar-benar bisa membuka jalan menuju dunia surga dan manusia? Jangan bercanda, jika kamu tidak cukup kuat dan masih ingin membuka jalan menuju dunia surga dan manusia secara paksa, kamu mungkin akan mendapat serangan balasan. Humazi memperingatkan Sentian, biar aku coba, pasti berhasil. Setelah Sentian berkata demikian, dia mengeluarkan busur Raja Dewa. Ketika bagian dari busur Raja Dewa dikeluarkan, Master Hammer tercengang. Ini adalah busur Raja Dewa, senjata suci paling berharga di dunia surga dan manusia, bagaimana bisa itu ada di tanganmu? Kudengar busur Raja Dewa disegel di lembah Kemah Teihan, dan banyak orang ingin mendapatkan busur Raja Dewa, tetapi semuanya kembali dengan tangan hampa. Bagaimana bisa busur Raja Dewa ada di tanganmu? Apa yang terjadi? Siapa kamu? Saat Master Tihui melihat busur Raja Dewa, dia tercengang. Tidak ilmiah bahwa senjata suci yang begitu berharga di dunia surga dan manusia benar-benar muncul di dunia sekuler. Saya mendapatkannya secara tidak sengaja. Sentian tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sentian mencengkeram tali busur, lalu seluruh kekuatan Pola Dao dalam badannya meledak. Busur Raja Dewa ditarik, dan titik-titik cahaya antara langit dan bumi mulai dengan cepat berkumpul menuju busur Raja Dewa. Busur Raja Dewa memancarkan daya isap yang besar, seakan-akan menyerap semua kekuatan di sekitarnya. Cahaya itu mengembun dan segera berubah menjadi bulu panah yang menyilaukan. Cahaya keemasan yang terang menerangi seluruh langit. Tak lama kemudian, cahaya keemasan dari bulu anak panah itu semakin meredup, dan berangsur-angsur berubah menjadi kristal giok yang transparan. Aura yang terpancar dari bulu anak panah itu membuat mata Humazi dan Master Tihui dipenuhi kengerian. Mereka belum pernah merasakan aura yang begitu mengerikan sebelumnya. Sentian menggertakkan giginya dan memegang tali busur erat-erat, keringat dingin di dahinya terus menetes. Kaki Sentian mulai gemetar, tetapi Sentian tidak melepaskan tali busur dan tetap bertahan, karena dia tidak tahu apakah anak panahnya dapat membuka jalan menuju alam surga, jadi dia harus mencoba yang terbaik. Humazi dan Master Iron Hammer menjadi gugup ketika mereka melihat ekspresi Sentian. Ah! Sentian meraung dengan suara memekakkan telinga, yang membuat gendang telinga Humazi dan Master Tihui sakit. Wuss! Sentian melepaskan tali busur, dan anak panah transparan itu langsung melesat ke udara. Anak panah yang melesat cepat itu merobek udara, menimbulkan suara nyaring yang menembus udara. Sentian terduduk di tanah, kehabisan tenaga, dan terengah-engah. Sentian, kamu baik-baik saja. Humazi bergegas maju dan membantu Sentian berdiri. Sentian menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Setelah mengatakan itu, Sentian menatap bulu anak panah itu dengan saksama, hatinya dipenuhi dengan ketegangan. Saat anak panah itu terbang semakin tinggi, tiba-tiba terjadi ledakan. Ledakan itu begitu keras sehingga dapat terdengar jelas dari jarak 100 mil. Bersamaan dengan suara ledakan itu, terjadi distorsi dan getaran dalam kehampaan,
dan perlahan-lahan lubang hitam terbentuk. Lubang hitam sangat kecil pada awalnya, dan gaya di sekitar lubang hitam juga sangat lemah. Lambat laun lubang hitam itu membesar dan membesar lagi, dan di dalam lubang hitam itu pusaran air yang bergolak terlihat jelas. Kekuatan besar di dalam lubang hitam menghisap Sentian dan yang lainnya ke dalam lubang hitam. Terhubung. Aku tidak menyangka itu benar-benar terhubung. Master Hammer menatap lubang hitam di depannya dengan tak percaya. Air mata mengalir di mata Master Iron Hammer. Dia telah terperangkap di dunia sekuler selama lebih dari 10 tahun, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk kembali ke dunia surgawi. Tuan Tihui, ayo cepat pergi. Aku tidak tahu berapa lama perjalanan ini bisa bertahan, kata Sentian kepada Tuan Tihui. Master Iron Hammer mengangguk, lalu melompat bersama Sentian dan yang lainnya, dan terhisap ke dalam lubang hitam. Sentian dan yang lainnya hanya merasakan badan mereka terguling dalam turbulensi, kemudian semuanya menjadi gelap di depan mata mereka dan mereka tidak tahu apa-apa. Ketika mereka terbangun, mereka mendapati diri mereka berada di pegunungan luas dengan hutan lebat dan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi. Kita sudah sampai di mana? Apakah kita sudah sampai di alam surga? Tanya Humazi dengan bingung sambil melihat ke arah pepohonan tinggi di sekitarnya. Sentian juga tampak bingung. Meskipun dia pernah ke alam surga, dia hanya pernah ke lembah kematian untuk membunuh makhluk hidup dan tidak pernah ke tempat lain. Sekarang mereka hanya bisa mendengarkan Guru Tihui. Bagaimanapun, Guru Tihui berasal dari alam surga dan seharusnya tahu sesuatu tentang alam surga. Saya melihat Master Iron Hammer mematahkan beberapa cabang pohon dan menancapkannya ke tanah. Kemudian dia menggambar beberapa bentuk aneh dengan tangannya, dan kemudian pantulan cabang-cabang itu mulai bergerak perlahan. Setelah mengamati dengan saksama beberapa saat, Master Tihui mengerutkan kening dan berkata, "Sial, bagaimana kita bisa diteleportasi ke wilayah klan iblis? Kita harus segera pergi." Setelah itu, Master Tihui dengan cepat menghancurkan sosok yang telah digambarnya dengan kakinya, dan pergi bersama Sentian dan Humazi. Tuan Tihui, di mana wilayah suku iblis? Apakah ada binatang iblis di hutan ini? Tanya Sentian dengan heran. Dunia surgawi ini berbeda dengan dunia biasa. Dunia surgawi terbagi menjadi 3 ras utama, manusia, iblis, dan monster. Setiap ras memiliki wilayah tempat tinggalnya sendiri. Meskipun setiap ras memiliki konflik dari waktu ke waktu, mereka tidak akan saling bertarung. Ada kesepakatan di antara mereka. Selama bertahun-tahun, dunia surgawi selalu damai. Tetapi saya belum kembali selama lebih dari 10 tahun. Saya tidak tahu apakah ada perubahan baru di dunia surgawi. Tempat kita berada sekarang adalah wilayah ras iblis. Lebih baik pergi sesegera mungkin untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Guru Tihui menjelaskan dunia surgawi kepada Sentian sambil berjalan cepat keluar dari hutan. Ketiga orang itu tidak tahu berapa lama mereka berjalan, tetapi mereka akhirnya keluar dari hutan yang luas dan tiba di kaki sebuah gunung. Guru Tihui, seberapa jauhkah kita dari puncak King Niu yang Anda sebutkan? Sentian bertanya kepada Guru Tihui. Tidak jauh, mungkin masih lebih dari 30.000 mil. Kata Master Hammer. Ketika Sentian dan Humazi mendengar ini, mereka hampir pingsan. Lebih dari 30.000 mil. Belum jauh. Tuan Tihui, seberapa besarkah dunia surga dan manusia ini? Tanya Sentian. Aku tidak tahu persis seberapa besarnya, tapi pasti ratusan kali lebih besar dari dunia sekulermu. Kata Master Hammer. Ratusan kali. Sentian dan Humazi terkejut lagi. Mereka tidak menyangka bahwa dunia surga dan manusia akan begitu besar. Jika mereka terburu-buru, sekalipun mereka punya kekuatan untuk terbang mengikuti angin, mereka tetap akan membuang banyak waktu di jalan. Master Tihui tampaknya melihat keraguan kedua orang itu, jadi dia berkata, "Di alam surgawi, banyak orang tahu cara berteleportasi, jadi mereka tidak akan terlalu bergantung pada berjalan. Selain itu, alam surgawi penuh dengan master. Bahkan tanpa formasi teleportasi, mereka dapat langsung menempuh jarak ribuan mil hanya dengan satu pikiran. Ya, orang-orang di alam surgawi hampir abadi, jadi jarak ini tidak ada apa-apanya." Kata Humazi. Di mata Humazi, dunia surga dan manusia adalah dunia orang abadi, dan orang-orang di dunia surga dan manusia semuanya adalah orang abadi.
Setelah mendengar perkataan Humazi, Master Tihui tersenyum dan berkata, orang-orang di alam surgawi tidak berbeda dengan dunia sekulermu. Tidak semua orang di alam surgawi adalah seorang master. Alam surgawi hanyalah dunia waktu dan ruang lainnya. Selain itu, tidak ada makhluk abadi di alam surgawi. Seorang makhluk abadi sejati adalah seseorang yang dapat melintasi waktu dan ruang sesuka hati dan mencapai alam manapun di dunia sesuka hati. Jangan menganggap alam surgawi sebaik itu. Perkataan Tihui membuat Sentian sedikit bingung sejenak. Kau tahu, alam surgawi adalah tempat di mana banyak kultivator alam rahasia telah mencoba yang terbaik untuk menerobos kehampaan dan mencapainya. Pada akhirnya, di mulut Master Tihui, alam surgawi sama seperti dunia sekuler, hanya dunia biasa. Sentian jelas tidak mempercayai hal ini. Lagi pula, dalam pemahaman Sentian, dunia surga dan manusia seharusnya berbeda. Lagi pula, iblis-iblis itu sangat kuat dan mereka semua berasal dari dunia surga dan manusia. Master Tihui tidak menjelaskan, tetapi melanjutkan perjalanannya bersama Sentian dan Humazi. Namun, tepat ketika ketiganya hendak pergi, mereka tiba-tiba mendengar raungan monster. Ketiga orang itu melihat ke arah suara itu dan mendapati sesosok monster berlari keluar dari hutan. Di depan monster itu, seorang gadis yang baru berusia 17 atau 18 tahun, dengan keringat dingin di dahinya dan darah di sekujur badannya, berusaha mahtei-mahteihan untuk kabur. Dilihat dari aura yang terpancar dari gadis itu, dia hanya berada di tahap Naschen Soul. Tingkat kekuatan ini tidak dianggap sebagai kekuatan seorang master di dunia sekuler. Sentian tidak mengerti bagaimana di tempat seperti alam surgawi, bisa ada orang dengan tingkat kekuatan yang begitu rendah. Monster di belakang gadis itu jelas lebih kuat dari gadis itu, dan jauh lebih cepat, dan ia akan segera mengejar gadis itu. Wajah gadis itu penuh dengan kepanikan. Setelah melihat Sentian dan tiga orang lainnya, dia tertegun sejenak, lalu berteriak, "Tolong, tolong." Gadis itu mengubah arah dan berlari ke arah Sentian dan yang lainnya. Melihat hal ini, Sentian hendak menolong, tetapi dihentikan oleh Master Tihui. Jangan khawatir, lebih baik jangan ikut campur dalam urusan orang lain di alam surgawi. Orang-orang di alam surgawi tidak sebaik yang kau kira. Sentian menatap Master Tihui dengan heran. Dia tidak mengerti maksud perkataan Master Tihui. Namun, saat Master Tihui mencoba menghentikannya, monster itu sudah mengejar gadis itu. Raungan. Setelah meraung, monster itu menerkam ke arah gadis itu. Melihat Sentian dan yang lainnya tidak membantu, gadis itu hanya bisa menggertakkan giginya, memegang pedang rusiak di tangannya, dan menebas monster itu dengan ganas. Monster itu menghindari serangan gadis itu dengan membalikkan badannya ke samping, lalu menamparkan gadis itu dengan keras menggunakan cakarnya yang besar, membuatnya terpental. Monster itu kemudian melompat dan menerkam gadis itu. Wajah gadis itu dipenuhi dengan keputusasaan. Dia hanya bisa menutup matanya tanpa daya, menunggu kematian datang. Mulut monster yang berdarah itu sudah berada di depan gadis itu, dan bau darah yang menyengat membuat gadis itu tersedak dan muenteh. Bersambung.